di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor tahap 21 telah membuka rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tipikor, memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Pada tahun ini kita membuka pendaftaran untuk formasi kurang lebih 46 Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat pertama. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024. Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka pendaftaran secara online melalui laman http://adhoc.mahkamahAgung.go.id. Untuk syarat pendaftaran calon hakim ad hoc tipikor tahap 21 tahun 2024 dapat dilihat di laman resmi Mahkamah Agung Indonesia. Tahap seleksi hakim ad hoc tahun 2024 ini sama seperti seleksi tahun sebelumnya, antara lain tahap seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis, kemudian seleksi profile assessment, dan tahap wawancara. MK mengabulkan gugatan agar ambang batas parlemen 4% suara sah nasional diubah melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Siapa yang diuntungkan atau dirugikan dalam putusan ini? Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog khas Sapa Indonesia Pagi. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah khazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kalau puasa, siang udah lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika.
Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Lewat putusan ini, MK mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan Pemilu untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem tentang penerapan ambang batas 4%. MK memerintahkan pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini pun disambut gembira oleh Partai Solidaritas Indonesia. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal parliamentary threshold yakni 2,5%. Ade memastikan putusan MK menguntungkan bagi partainya. Ade juga menegaskan sebelumnya angka 4% ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai-partai besar. PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya, karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut, karena itu menghambat ya, contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar yang terganggu dengan kehadiran partai-partai kecil yang barangkali juga berkualitas, tapi sementara Partai Golkar akan mengkaji hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen 4% yang mulai berlaku mulai 2029. Namun, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Erwin Aksa bilang ambang batas parlemen harus dihitung. Jangan sampai muncul parpol yang menghadirkan ideologi baru saat di parlemen nanti. Saya kira kita akan melihat kembali apakah hasil MK tersebut kemudian perlu kita kaji lagi di DPR nanti. Tapi bagi Partai Golkar kita ingin kualitas politik Indonesia ke depan lebih bagus, caleg-calegnya atau anggota DPR-nya lebih berbobot. Ya, kita berharap juga ideologi negara kita dipertahankan. Kita tidak ingin ada partai baru muncul kemudian bisa membawa ideologi-ideologi yang kemudian bisa membawa perpecahan bangsa ini. Di sisi lain, calon wakil presiden sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD memuji putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% dan baru berlaku di 2029. Mahfud mengapresiasi perubahan aturan berlaku di periode berikutnya tak seperti perubahan syarat Capres-Cawapres. Mahfud bilang perubahan itu masih harus diputuskan pemerintah dan DPR dengan mengubah undang-undang. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan. Tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Dalam putusannya, MK menyebut ketentuan ambang batas parlemen 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Lantas, dengan diubahnya ambang batas ini, siapakah yang diuntungkan? Tim Liputan, Kompas TV.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4%, di mana keputusan ini harus diubah sebelum pemilu serentak pada tahun 2029. Lantas bagaimana perubahan ambang batas parlemen ini terhadap partai-partai yang tadinya belum diakui keberadaannya di parlemen, dan apakah dengan perubahan atau diubahnya angka 4% ini benar secara adil memberikan peluang tidak hanya pada partai besar? Kita ulas bersama anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, lalu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga anggota DPR, Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP PSI Sheryl Tansil, dan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, halo selamat pagi. Baik, saya ke Prof. Hendrawan dulu. Prof, respons Anda atas putusan MK yang mengubah ambang batas kemarin ini bagaimana? Ya, berarti membuka kotak Pandora, menciptakan atau melahirkan perdebatan baru, karena ini perdebatan yang sudah sangat lama di DPR ya. Betul. Dan angka 4% itu dianggap angka yang optimal, bisa diterima oleh semua pihak. Karena banyak yang menginginkan angka itu lebih tinggi lagi, mengingat sistem presidensial yang kita jalankan ini lebih kompatibel, lebih cocok, lebih pas dengan sistem multipartai sederhana. Itu sebabnya agenda utamanya adalah bagaimana menyederhanakan sistem kepartean kita. Jadi saya ingat betul di paripurna pun masih ada yang ingin mendesakkan angka 5-7%. Saya tidak menyebut nama teman kita ya, legislator yang usul seperti itu. Jadi itu sebabnya kalau nanti diperdebatkan lagi akan muncul perdebatan yang sengit ya, penuh dengan argumentasi pro dan kontra. Tetapi oke lah, keputusan ini sudah diambil, dan kami semua fraksi sudah siap-siap dengan amunisi untuk berdebat kembali. Iya. Begitu Mas. Oke, ini bakal sibuk lagi nanti, mungkin akan dibahas segera di Komisi 2 DPR ya, nanti untuk membentuk panitia khusus begitu untuk membahas berapa besaran yang paling ideal untuk parliamentary threshold atau ambang batas. Jadi sebenarnya Mas, ya, ini salah satu dimensi dari paket perdebatan. Ada paket-paket lain ya, seperti misalnya presidential threshold, bagaimana sistem penataan kursi di dapil, konversi suara menjadi kursi, dan seterusnya. Ini tiap kali menjelang pemilu selalu diperdebatkan. Baru tahun 2024 ini sejuk, tenang. Karena apa yang berlaku tahun 2019 diperlakukan kembali tahun 2024. Nah, kalau sekarang Mahkamah Konstitusi mempersoalkan hal ini, berarti Mahkamah Konstitusi memicu perdebatan baru. Oke. Ya, saya sempat menyimak pernyataan Anda juga, Prof. Hendrawan. Anda menyebut angka 3% sampai 5% ini sebenarnya masih relevan. Tapi sebenarnya jika ini diturunkan lagi sebagai representasi kepentingan, kalau kita bicara kepentingan, sebenarnya kepentingan siapa angka-angka ini? Ya, kami mengamati ada partai yang 2 kali ini terus-menerus berjuang, dan kami khawatir frustrasi lama-lama ini. Itu sebabnya dengan menurunkan angka ini sedikit, mungkin siapa maksudnya nih, Prof. Hendrawan? Partai yang berjuang 2 periode. Ya, saya tidak perlu menyebut ya nama partai, tetapi manajemen harapan dalam politik nasional itu penting sekali. Ya. Oke, saya ke Mas Viva deh kalau gitu. Respons Anda Mas Viva soal ambang batas parlemen yang sudah ditetapkan 4%, lalu sekarang diminta direvisi lagi oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR, Anda juga nanti yang akan membahas. Bagaimana Mas Viva? Secara politik berapapun jumlah angka parliamentary threshold, bagi PAN tidak ada masalah, karena PAN sekarang kira-kira 7, sekian persen ya. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang prinsip berkaitan dengan threshold atau ambang batas. Apakah itu parliamentary threshold atau presidential threshold. Yang pertama, ambang batas parliamentary threshold itu dari sisi teorinya, semakin tinggi nilai parliamentary threshold akan menyebabkan semakin besar disproporsionalitas. Artinya akan banyak suara sah yang nasional tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Contoh misalnya pada tahun 2009 kemarin, suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi ada 14,4%,
2014 ada 10,6%, 2019 ini ada 11,12%. Kita belum tahu berapa nanti angka suara sah yang tidak bisa dijadikan kursi untuk 2024. Nah, meskipun parliamentary threshold ini bersifat tidak nasional, hanya berlaku untuk DPR RI, tidak berlaku untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota, maka dari Mahkamah Konstitusi tidak boleh 4%. Kalau menurut akal sehat, ya harus kurang dari 4%. Gitu. Tidak boleh lebih, karena kalau lebih akan menyebabkan disproporsionalitas dalam pemilu. Yang pertama, ya. Yang kedua, tidak ada batasan berapa jumlah ideal dari angka parliamentary threshold, karena tiap-tiap negara memiliki basis kultural politik masing-masing. Saya 2 kali sebagai anggota Pansus RUU Pemilu, perdebatan soal undang-undang pemilu itu hanya ada 5 saja, 5 hal prinsip gitu. Pertama soal sistem pemilu, 2 alokasi kursi per dapil, 3 parliamentary threshold, 4 presidential threshold, dan yang 5 cara model penghitungan suara. Nah, ini Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali ya melakukan pengabulan terhadap gugatan parliamentary threshold dari 2,5% menjadi 3%, menjadi 4%, sekarang digugat tidak boleh 4% lagi. Nah, ini yang presidential threshold dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Malik di esensial, tidak pernah berubah meskipun banyak gugatan. Padahal kan itu legal policy sama-sama gitu loh. Sama-sama. Tapi begini, untuk parliamentary threshold ini kita khusus bicara soal parliamentary threshold ya. Memang ada bahasa Prof ya dari pansus itu soal penyederhanaan partai politik. Nah, ini ada banyak tafsir. Penyederhanaan partai politik itu apakah menyangkut jumlah ya atau menyangkut perspektif ideologi? Karena dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai yang terbatas ini, berapa jumlah ideal dari partai politik gitu. Kalau menurut saya, satu, harus mempertimbangkan aspek disproporsionalitas. Jangan sampai pemilu itu disproporsionalitas karena penerapan parliamentary threshold yang tinggi. 2, pengetatan dari syarat-syarat administratif pendirian partai politik. Kalau berdirinya partai politik gampang, ada 50 orang. Tapi syarat menjadi peserta pemilu itu harus diperketat. Misalnya 100% memiliki struktur pengurus di provinsi sudah, 100% memiliki pengurus di kabupaten kota sudah. Nah, yang tingkat kecamatan sekarang kan cuma 50%, harus ditingkatkan lagi, apakah 80% apa 90% gitu loh. Itu harus ditingkatkan lagi agar apa? Mencegah jangan sampai terjadi suara sah yang hilang. Itu juga akan bisa mengurangi partai politik abal-abal yang ingin menjadi menjadi peserta pemilu tapi tidak punya daya dan upaya gitu. Oleh karena itu perdebatan ini akan muncul lagi setelah Pilpres selesai ini. Kita akan diskusikan di DPR bersama dengan pemerintah dalam bentuk pansus, pasti dalam bentuk pansus, karena ini adalah undang-undang pemilu yang menyangkut hajat hidup partai politik gitu. Jadi sangat luas spektrumnya. Ya, saya tertarik dengan gagasan Anda soal penyederhanaan partai politik dan juga tadi syarat-syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Tapi saya akan tanyakan nanti. Saya akan tanyakan dulu soal tadi juga Anda menyinggung soal ini Mas Viva, soal banyak suara yang terbuang gitu ya. Setiap pemilu banyak yang suara terbuang. Rata-rata di atas 10%. Ini kan juga jadi jadi perhatian bersama, bahkan masyarakat juga, wah saya milih satu partai tertentu tapi ternyata tidak bisa mewakili suara saya, misalnya begitu. Banyak yang menganggap bahwa ini juga tidak ideal. Lalu menurut Anda bagaimana untuk agar suara ini juga tidak terbuang begitu, setiap tahunnya juga sangat besar, di atas 10% Mas Iva? Iya, jadi menurut saya, satu, pengetatan partai politik sebagai peserta pemilu itu harus diperketat. Kepesertaan. Gitu. Kalau kan persyaratan 50% di setiap kecamatan atau distrik itu kan sangat longgar. Terus yang kedua, memang
untuk definisi dari penyederhanaan partai politik itu jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari pendekatan ideologinya. Gitu. Karena proses stabilisasi dan harmoni politik itu kan bukan dari jumlah partai politiknya. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang plural, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras yang secara sosiologis apabila mereka memiliki cita-cita dan kesamaan nasib, mereka menjadi interest group terus bisa menjadi partai politik, ya tidak boleh diberangus. Biarkan mereka berkompetisi menjadi kekuatan politik baru. Makanya kalau kemudian parliamentary threshold-nya terlalu tinggi dan pengetatan persyaratan dari partai politik menjadi peserta pemilu itu terlalu longgar, maka sama saja akan terjadi suara-suara yang hilang yang tidak bisa dikonversi menjadi suara, gitu. Tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Itu masalahnya. Kalau kemudian hanya 2% atau 3% suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi, itu bisa ditoleransi secara teori. Tapi ini lebih dari 10%. Makanya kalau mendirikan partai politik baru, partai politik parliamentary threshold itu dapat kursi banyak di DPR. Gitu. Ya, saya ke Cheryl sekarang. Cheryl, partai Anda ini menyambut baik sebenarnya Partai Solidaritas Indonesia dari putusan MK yang meminta untuk merevisi kembali ya ambang batas parlemen sejumlah 4%. Ya kita tahu selama 2 kali pemilu, mungkin yang sekarang juga PSI masih sepertinya masih berusaha untuk menaikkan jumlah suaranya untuk memenuhi ambang batas. Nah ini diberlakukan di 2029. Keputusan yang diambil MK ini menurut Anda rasional? Sebenarnya kalau kita mengikuti perjalanan PSI dari 2019 memang kita sudah menyuarakan ini ya, bahwa ambang batas 4% ini kan dibentuk oleh partai-partai yang sebenarnya mereka sendiri pun lolos di saat 2009 itu 2,5% PT-nya. Lalu 2014 naik lagi menjadi 3,5, 2019 4%. Kami sih cukup apresiasi juga kalau semangatnya memang menyederhanakan ya parpol-parpol yang ada seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Hendrawan. Tetapi saya rasa sangat logis dengan pernyataan Pak Vivayoga yang mengatakan bahwa kita mau melihat dari jumlah parpol atau ideologinya. Saya sih sangat apresiasi dengan penjelasan yang begitu bernas ya dari Pak Vivayoga ya. Yang kita mau ini kan di sini ideologinya, jangan yang terlalu banyak. Tapi bagaimana mengkerucutkan ideologi-ideologi itu memang betul-betul representasi dari para pemilih. Dan kalau di catatan saya bahkan 2019 itu sebenarnya kalau digabungkan suara-suara kursi yang jadi dari caleg-caleg tapi partainya belum berhasil melewati PT 4% itu ada 9,79%. Ini cukup besar ya, malah tadi kalau di angkanya Pak Vivayoga itu kan 11,12% ya. Kalau di catatan saya 9,79% dan itu sebenarnya sudah lebih besar daripada angka partai-partai kelas papan tengah gitu seperti Nasdem, juga ada PKB dan lain sebagainya. Jadi memang ini kan semangatnya dari Perludem ketika mengajukan gugatan ke MK adalah jangan sampai ada aspirasi suara rakyat yang sudah mencoblos lalu terbuang begitu saja. Apalagi kalau calegnya memang mendapatkan 1 kursi, berarti kan suaranya banyak. Dari sini kan begitu sayang gitu, ada 9,79% yang terbuang suara rakyat. Jadi tentunya kami sebagai PSI yang juga menyuarakan hal yang sama sejak tahun 2019, kami sangat apresiasi ya. Ini merupakan suatu kemajuan dalam demokrasi, meskipun ini open legal policy yang harus dibahas lagi oleh teman-teman di DPR nanti. Dan sebenarnya bisa kita terapkan seperti misalnya di DPRD. Di DPRD Bandung itu kami mengambil contoh ya. 1 fraksi itu harusnya 4 kursi dan PSI mendapatkan 3 kursi dan akhirnya kami bergabung untuk jadi 1 fraksi dengan P3 dan nggak ada masalah, baik-baik aja gitu loh. Tetap bisa berjalan dan bisa mengaspirasikan titipan masyarakat pada proporsinya begitu. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan gagasan yang diungkap juga oleh Mas Viva tadi bahwa kepesertaan partai politik menjadi peserta pemilu ini yang seharusnya lebih diseleksi lagi dengan baik karena memang banyak partai-partai politik yang boleh dikatakan tidak siap sebenarnya jadi peserta pemilu di daerah. Nah kalau PSI sendiri perangkat infrastruktur dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan ini sebenarnya sudah siap semua atau seperti apa keadaannya? Begini, kalau sebuah partai sudah lolos verifikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu, berarti pasti sudah siap, Mas. Karena kalau tidak siap itu dengan sendirinya gugur dalam verifikasi
faktual. Dan verifikasi faktual itu begitu sulit dilakukan. Misalnya di PSI sendiri ya, kami sebagai partai yang umurnya tidak belum sesenior teman-teman parpol lain, kami mengalami betul bagaimana hambatan, bahkan ada usaha-usaha pihak-pihak tertentu yang berusaha mengagalkan verifikasi faktual PSI. Itu nyata tindakan-tindakannya. Tapi ya kami jalan terus dan kami berhasil lolos verifikasi faktual. Tentunya Undang-Undang Pemilu sendiri sudah membuat bagaimana proses verifikasi faktual apa saja yang harus jadi checklist sebuah parpol ketika ingin maju dalam pesta demokrasi pemilu. Itu pasti sudah dibuat standarisasinya itu sudah sedemikian sehingga parpol yang lolos verifikasi pemilu itu sudah dianggap pantas dan layak dari segi infrastruktur di seluruh provinsi. Ya, oke. Tapi memang beberapa pengamatan jurnalis begitu, termasuk kami ini di Kompas TV, beberapa kali juga saya tidak menyebut PSI ya, tapi ada beberapa partai politik lain yang lolos verifikasi faktual, tapi ternyata didatangi kantornya bukan kantor partai melainkan warung atau dan segala macam. Ini yang harus ditertibkan lagi, mungkin yang dimaksud Mas Viva seperti itu. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, MK ini kan memutus perubahan ambang batas. Pasti ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa juga wah ini tidak seharusnya seperti ini, seperti perdebatan yang kita bicarakan pagi hari ini. Kalau ngomong untung rugi bagaimana secara politik, Mas Kunto? Iya, Mas Radi. Kalau menurut saya yang diuntungkan harusnya ya rakyat yang pertama ya, pemilih gitu. Bagaimana dengan putusan MK ini membuka peluang atau opportunity bagi pemilih untuk diwakili atau memberikan suaranya yang tadi bisa menjadi kursi gitu kan, tidak kemudian suaranya terbuang dalam tanda kutip ya, dia milih sebuah partai tapi kemudian tidak terwakili di DPR. Jadi menurut saya ini opportunity Mas, itu peluang bagi kemudian DPR, Mas Viva, Prof. Hendrawan, Mbak Sheryl di sini kalau nanti masuk untuk kemudian mendiskusikan soal apakah benar bahwa penyederhanaan partai itu mutlak perlu dalam artian presidensial gitu kan. Karena kalau dari catatan saya kan dari awal pemilu kita yang demokratis ini tahun 99 kan memang sudah ada threshold kan 2,5% waktu itu 99, dan kemudian suara yang tidak terkonversi pun juga lumayan banyak 10%. Cuman anomalinya kan di 2014 ketika thresholdnya 3,5%, suara yang tidak terkonversi jadi kursi itu hanya 2,4% saja. Jadi ini kan harus dicari formulasi supaya bisa mereplikasi pemilu yang 2014 ini Mas gitu. Ya mungkin itu kebetulan, tapi kan kita butuh kajian yang lebih mendalam ya tentang ini ya gitu. Jadi kalau masalah diuntungkan dan dirugikan menurut saya ya pertama-tama ya harus yang diuntungkan harus rakyat Mas kalau menurut saya, pemilih ya, bukan hanya partai politik gitu. Kalau hitung-hitungan MK kan problemnya kan putusan ini dibuat karena yang pertama hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas. Rasionalitas 4% itu juga nggak ada kan setelah dikaji gitu kan. Tadi Prof. Hendrawan bilang bahwa ini adalah kesepakatan. Oke, kalau kesepakatan partai-partai yang ada di DPR, tapi kemudian kan harus ada hitung-hitungan argumen yang lebih dalam kenapa 4% gitu. Ketika mungkin kan Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan harus sekian persen kan Mas, membuka peluang itu, tadi Prof. Hendrawan bilang kotak Pandora gitu kan, itu menarik. Lalu dari Mas Viva, kalau menurut saya problemnya ketika pembatasan atau penyederhanaan ideologi adalah ketika pemilih sendiri mempersepsi ideologi partai di Indonesia itu hampir sama semua gitu. Hampir tidak ada pembedaan yang luar biasa atau yang signifikan antar partai gitu. Sehingga kita bisa lihat dari pemilu ke pemilu, pemilih kita ya modelnya swing voter gitu kan, ke sana sini, dan itu kan juga perlu dikaji apakah kemudian dengan parliamentary threshold, dengan situasi pemilih yang sedemikian rupa itu lebih menguntungkan pemilih atau justru merugikan pemilih. Menurut saya itu Mas yang jadi penting.
Ya, Mas Kutu, yang menarik juga begini. Kalau kita memprediksi ya, kalau kita boleh memprediksi begitu, parlemen yang akan datang ini 2024-2029 sepertinya berdasarkan hasil sementara real count di KPU tidak akan banyak berubah yang masuk di parlemen begitu. Nah, ini nanti ambang batas ini kan akan dibahas oleh anggota-anggota DPR yang lolos di parlemen pada periode ini begitu, yang dihitung saat ini oleh KPU. Nah, kira-kira kalau Anda melihat secara komunikasi politik, komunikasi yang dibangun dari partai-partai yang ada sekarang, merujuk juga pada dukungan-dukungan mereka di Pilpres begitu ya. Ini suaranya akan bagaimana? Atau penggalangan pendapat ataupun komunikasinya akan seperti apa Anda melihatnya? Saya melihatnya ini kan peluang ketika PDI Perjuangan yang juga paling sponsor utama dalam, mohon dikoreksi ya Prof. Hendrawan, soal penyederhanaan partai ini dan kemudian dikonversi jadi parliamentary threshold. Sekarang posisinya kemungkinan besar di luar pemerintahan, kan gitu. Ini menarik ketika kemudian mungkin yang di dalam pemerintahan pun untuk urusan parliamentary threshold sangat mungkin punya kepentingan yang sama. Ada irisan kepentingan. Jadi ya kita lihat memang sangat dinamis, tapi saya sangat mendorong partai-partai ini kemudian melakukan partisipasi publik yang luas, karena itu yang kemudian didorong juga oleh MK kan, bahwa akhirnya DPR harus kemudian melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi yang bermakna dalam penentuan atau revisi undang-undang pemilu ini. Tidak hanya soal parliamentary threshold, tapi juga presidential threshold, penghitungan suara, proporsi seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Viva gitu, Mas Tadi. Oke, ini menarik karena memang komposisi dukungan meskipun di Pilpres dukung capres siapa dan siapa begitu, bisa jadi ya partai politik juga akan mengamankan kepentingannya sendiri begitu ya untuk urusan parliamentary threshold ini. Saya kembali nanti ke Prof. Hendrawan setelah jeda untuk menanyakan ide tadi dari Mas Viva Yoga, Pak Prof. Hendrawan, soal penyederhanaan partai dari seleksi alamnya di awal pada saat pendaftaran di KPU ini ya threshold tidak perlu ada berapa persen dihapus saja, tapi penyederhanaannya atau seleksinya lebih diperketat lagi agar nanti juga untuk menjadi peserta pemilu itu tidak semudah yang terjadi saat ini. Saya akan tanyakan itu ke Prof. Hendrawan, tapi setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Memang ingin menjadi jembatan. Siapa itu akan ada perannya, kita tunggu saja gimana. Kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Wati-wati juga kepada kubu Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Ini warning dari Pak Yusril Issam Mahendra. Nilu, Senin 4 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimax. Emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Presiden Joko Widodo bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN dan PT Telkom Indonesia Jumat 1 Maret menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Telkom Smart Office di Kalimantan Timur. 1. Presiden Joko Widodo berharap Telkom Smart Office mampu mendukung Nusantara dalam membangun teknologi komunikasi dan informasi atau ICT berkelas dunia serta mendukung pelayanan e-government. Perkuat digital connectivity, memperkuat digital platform, memperkuat digital services bagi Nusantara yang kita cita-citakan menjadi sebuah kota yang world class ICT-nya. Dan saya yakin kalau Telkom sudah masuk, gampang ke situ. Menjadi smart city, menggarap e-government-nya akan jauh lebih mudah.
Nusantara mengusung konsep Internet of Things di seluruh infrastrukturnya, di mana Telkom Indonesia akan memonitor stabilitas koneksinya. TSO juga akan menyediakan koneksi serat optik berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh infrastruktur Nusantara. Tak hanya itu, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririk Adriansyah menegaskan Telkom Smart Office sebagai langkah nyata dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional melalui digitalisasi. Pembangunan TSO IKN ini merupakan bukti dari dedikasi kami untuk masyarakat, pemerintah, bangsa, dan negara. Telkom Indonesia selalu siap untuk berada di garis terdepan dalam mendorong transformasi digital dan teknologi di Indonesia. Telkom Smart Office dibangun di area seluas 0,53 hektar dengan estimasi investasi mencapai 330 miliar rupiah. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muaja. Masih membahas ambang batas parlemen yang sekarang 4% diminta untuk direvisi oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah memutus beberapa hari yang lalu. Nah, saya tadi sebelum jeda menanyakan ke Prof. Hendrawan dari PDI Perjuangan bagaimana soal ide yang muncul bahwa seleksi alam ini dilakukan dari awal begitu. Ketika partai politik ini menjadi peserta pemilu, tidak usah ada threshold, tapi diseleksi dari awal, ini layak atau tidak jadi partai politik peserta pemilu. Kira-kira ide seperti ini logis, Pak Hendrawan? Ide tersebut logis dan sudah pernah diperdebatkan. Oke. Tetapi karena tema sentral saat itu dalam perdebatan adalah bagaimana membuat sistem presidensial ini lebih efektif, dan pelajaran sejarah di negeri manapun menyatakan bahwa sistem presidensial hanya kompatibel dengan sistem multipartai sederhana. Itu sebabnya pertanyaannya kurang lebih berapa partai yang pas agar sistem presidensial kita berjalan dengan baik. Saat itu teman-teman datang dengan angka 5-7 partai politik. Ya, tadi Mas Viva Yoga mengatakan spektrum ideologinya. Tetapi yang dikatakan Pak Kunto betul. Spektrum ideologi kita ini sudah sangat hampir nyaris identik lah, karena asas pendirian partai politik, ya, kemudian juga sumber hukum negara sudah jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi itu sebabnya semua partai cenderung menjadi partai ke tengah, catch all parties, ya. Jadi itu sebabnya akhirnya aspek representativitas yang disampaikan Viva Yoga tadi, karena banyak sekali latar belakang sosial kultural yang berbeda, itu oleh teman-teman dianggap oke, dengan 5-7 partai itu relevan lah. Itu sebabnya angkanya kenapa diperjuangkan kalau bisa 5-7%. Studi komparatif kami ke sejumlah negara yang demokrasinya cukup matang juga demikian. Angkanya rata-rata 5-7%. Mas Viva Yoga tahu karena ikut studi komparatif itu. Sebabnya mengapa kita terapkan dengan bijaksana, dimulai dulu dengan 2,5%. 2,5%, oh bagus, teman-teman bisa melenting lebih tinggi, tingkatkan lagi menjadi 3,5%. Bisa melenting lebih tinggi lagi. Saat itu langsung ingin 5%. Tetapi dengan kebijaksanaan para legislator, kita ubah menjadi 4% dulu. Dan 4% sepertinya dirasa pas. Ya, karena stabilitas partai politik yang ada di Senayan relatif stabil. Ya, sekarang dibuka lagi kotaknya oleh Mahkamah Konstitusi, berarti kita akan berdebat lagi, memulai lagi perdebatan yang sudah 20 tahun ini terjadi, dan tidak apa-apa kalau pertimbangannya adalah sekali lagi tadi kepastian hukum macam-macam, ya. Tetapi bagi kami sebenarnya masa demokrasi kita transisi terus, sudah saatnya kita memasuki konsolidasi demokrasi, konsolidasi partai politik. Saya kira itu. Baik,
Ini saya juga minta komentarnya dari Mas Viva. Demokrasi masa demokrasi kita mau transisi terus? Kapan ajaknya gitu kira-kira Mas Viva? Kalau pertanyaan Prof. Hendrawan seperti itu, respons Anda bagaimana? Iya, penyederhanaan partai politik itu dalam rangka untuk membangun stabilitas politik dalam sistem presidensial, gitu ya. Nah, dalam kerangka itu banyak sekali wacana yang menyatakan istilah penyederhanaan partai politik itu adalah menyederhanakan jumlah partai politik jangan terlalu banyak, karena sistem kita adalah sistem multi partai terbatas. Pertanyaannya, berapa sih yang paling banyak gitu? Makanya ini kan jadi perdebatan. Jadi perdebatan di pansus juga jadi perdebatan gitu. Makanya stabilitas politik itu kalau menurut kami bukan ditentukan oleh berapa jumlah partai politik, tetapi dari perbedaan ideologi politik dari partai politik masing-masing. Ekstrem kiri, ekstrem kanan, itu kan pasti terjadi suasana konfliktual. Kalau di Indonesia, persoalan itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Problemnya adalah dengan persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu yang sedikit longgar, itu memberikan inspirasi bagi civil society untuk membangun partai politik dan mencita-citakan partai politik supaya ikut pemilu. Makanya harus diperketat dulu gitu loh. Persyaratannya ditambah, diperketat ya. Terus yang kedua, berapa nilai ideal parliamentary threshold itu juga harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa one person, one vote, one value itu adalah bagian penting dalam proses pemilu. Tidak boleh ada suara sah yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi terlalu banyak. Oleh karena itu, parliamentary threshold itu juga harus ada. Tetapi kalau lebih dari 4%, itu teorinya, Prof, teorinya pasti akan terdapat jumlah suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Itu tadi terbuang tadi ya. Apabila persyaratan administratif dari partai politik tidak diperketat, gitu. Karena dengan semakin banyaknya partai politik, kalau parliamentary threshold lebih dari 4%, saya sangat yakin proses disproporsionalitas pemilu itu akan semakin tinggi. Misalnya, ini parliamentary threshold-nya 4%, ada yang merasa, kami tidak sanggup untuk membuat partai politik lolos di parlemen. Itu tidak begitu semuanya. Ada yang menyatakan, ya kita ikut pemilu 2024 sebagai stepping stone untuk pemilu 2029. Gitu loh. Jadinya ini adalah beberapa wacana yang berkembang di masyarakat. Intinya bahwa parliamentary threshold itu harus direvisi sesuai dengan putusan MK. Berapa putusannya harus mempertimbangkan satu, ya jangan sampai terjadi disproporsionalitas yang tinggi. Yang kedua, partai politik peserta pemilu syarat-syaratnya harus diperketat dalam rangka untuk mengurangi suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi apabila partainya tidak lolos parliamentary threshold di DPR RI. Yang ketiga, parliamentary threshold juga tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membunuh partai politik baru, gitu. Karena setiap aspirasi masyarakat kan pasti akan berkembang, gitu. Nah, proses stabilisasi politik itu sekali lagi bukan ditentukan oleh jumlah partai politik, tapi karena perbedaan ideologi yang ekstrim, tapi di Indonesia sudah tidak ada, dan kita akan mengawali proses demokrasi ini dan akan berdiskusi lagi untuk kembali lagi dengan narasi-narasi yang baru tapi lama, dan itu nanti akan ditentukan berdasarkan konsensus dari seluruh partai politik yang lolos di Senayan. Saya akan kembali tegaskan soal ideologi ini tadi. Stabilisasi bukan jumlah parpol, tapi dilihat dari ideologi. Maksud Anda, Mas Viva, jadi kalau memang partai politik ini punya ideologi yang sama dengan partai politik lain, yang bergabung sajalah gitu, kira-kira begitu ya, Mas Viva? Oh, tidak bisa juga. Karena gini, untuk membangun stabilitas politik itu bukan ditentukan oleh jumlah partai politik, tapi karena perbedaan ideologi yang ekstrim. Kan dulu
komunisme dengan Islam itu kan ekstrim, pasti kan terjadi konflik. Nah, masing-masing partai politik itu memiliki ideologi politik sendiri-sendiri. Kasus USI tahun 71 itu juga tidak bisa menjamin bisa terus langgeng karena mengumpulkan rumpun ideologi yang sama, Islam dengan yang sama, terus dengan yang sama, itu juga tidak bisa begitu karena itu akan mengekang proses kebebasan politik masyarakat. Biarkan saja ya civil society, masyarakat sipil ini bergerak, berdiskusi, berwacana dan mengeluarkan aspirasinya. Tetapi untuk menjadi partai politik peserta pemilu harus diperketat syaratnya. Kalau tidak bisa diperketat, nanti akan menambah jumlah partai politik baru dengan parliamentary threshold sekian persen, pasti akan menambah jumlah suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi, akan hilang ke laut gitu. Ya, syaratnya diperketat. Kalau memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, ya tentu saja tidak bisa dipilih, tidak akan ada yang memilih partai tersebut karena tidak ada yang tidak tercantum dalam kertas suara, begitu kira-kira. Saya kembali ke Sheryl. Sheryl, PSI kan ini sekarang masih ya kita belum tahu ya, masih struggling untuk masuk ke parlemen. Kalau memang nanti pada akhirnya PSI kembali tidak ada di parlemen, perjuangan yang soal parliamentary threshold ini, perjuangan yang Anda akan lakukan dari PSI kira-kira dan teman-teman di PSI, bagaimana untuk mengawal pembahasan kembali soal ambang batas parlemen ini yang akan datang, Sheryl? Ya, kami sih masih akan konsisten dengan apa yang kami suarakan di 2019 lalu ya. Semangatnya adalah bukan mengenai berapa persennya, tapi semangatnya adalah bagaimana supaya suara rakyat tidak terbuang percuma. Jadi semangatnya itu. Tapi untuk saat ini kita masih fokus untuk mengawal suara ya Mas, karena ini habis live juga saya rencana ringgi ke KPU. Masih mau kawal satu-satu nih berkas-berkas dari kecamatan kan yang udah beberapa udah naik ke KPU. Ya, artinya kan belum ada di parlemen. Jika nanti belum ada di parlemen, kanal mana yang akan diperjuangkan, lewat mana perjuangan itu akan disalurkan, lewat mana gitu maksud saya untuk mengawal. Kami belum membahas ke situ. Kami belum membahas ke situ ya Mas ya, nanti ditunggu saja bagaimana karena saat ini nih kami masih, ini kan masa-masa kritis sampai tanggal 20 ya. Jadi fokus kami saat ini adalah bagaimana menjaga suara PSI. Itu dulu Mas. Itu dulu ya. Untuk nanti soal PT ini nanti kita akan kabarkan media kalau kami sudah ada press con resmi. Baik. Betul. Ya, kalau tadi berarti pernyataan Mas Viva soal syarat partai politik kembali diperketat begitu ya. Ini PSI juga bisa memahami soal ini ya. Bagaimana kalau misalnya diperketat, maksudnya dinaikkan lagi dari 4%? Bukan, syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu di KPU ini tadi usul Mas Viva kan thresholdnya tidak perlu tinggi-tinggi, tapi syarat untuk menjadi peserta pemilu diperketat kembali sehingga partai-partai yang lolos dalam penyelenggaraan pemilu ini tidak juga sembarangan begitu. Ini Anda juga bisa pahami ini ya, berarti PSI setuju dengan pernyataan Mas Viva. Tentunya begini, menjaga standarisasi sebuah partai untuk bisa ikut perhelatan pemilu itu penting. Karena saya sepakat bahwa kita juga nggak mau orang asal-asalan berkumpul lalu mengaku sebagai partai dan berusaha ikut pemilu. Tapi tentunya kita lihat juga proporsionalnya bagaimana. Dan pada saat ini saya rasa standar yang ada dalam undang-undang pemilu sudah cukup tinggi. Terbukti kan banyak sekali partai-partai yang akhirnya tidak berhasil begitu untuk maju dalam laga pemilu. Jadi silakan didiskusikan saja. Yang penting selama diskusinya berjalan itu transparan dan publik bisa ikut mengawal berjalannya diskusi tersebut. Ngomong-ngomong suara PSI yang beberapa calegnya juga punya suara yang sangat tinggi begitu ya dari pemilu ke pemilu, termasuk di 2024 ini. Di daerah mana saja sih PSI ini punya suara tinggi caleg-calegnya, Sheryl? Saat ini dalam pantauan saya itu di NTT tentunya ya kita naik sampai 600%. Perolehan kursi di DPRD-nya dan untuk DPR RI-nya kita melihat itu sudah naik 400%. Satu kursi. Ya, sepertinya sambungan Zoom-nya agak terputus-putus. Adi Ando di 2 yang meliputi Jakarta Selatan. Luar negeri juga. Dapil-dapil yang saat ini kita kemungkinan besar mendapatkan satu kursi, Dapil DKI 2, NTT, juga Jateng 5.
Dan tentunya dapil saya DKI 3 ya, Sis Grace ini kan suaranya kita prediksi akan lebih tinggi daripada 2019 lalu. Ya, Dan ada beberapa tempat lagi yang saya terus terang saya belum ikutin lagi rekapnya karena data saat ini kan tidak proporsionalnya yang masuk ya di Sirekap, tidak proporsional dari semua daerah begitu. Ada daerah yang sudah hampir selesai, ada daerah yang masih di bawah 60%. Oke, ya ini yang juga disuarakan begitu, jangan sampai suara-suara yang banyak ini dari caleg-caleg ini akhirnya terbuang sia-sia begitu ya, tidak bisa mewakili rakyat di parlemen. Baik, Mas Kunto, Mas Kunto kalau melihat perjuangan partai-partai baru begitu ya yang belum lolos ke parlemen sampai saat ini di pemilu 2024 akhirnya punya suara yang terus merangkak naik begitu. Anda melihat dari sisi komunikasi politik partai-partai baru ini punya kans yang besar untuk kembali berjuang di 2029 dan akhirnya lolos di parlemen? Ya Mas, kalau menurut saya begini Mas, problem kenapa partai baru di Indonesia itu susah atau barrier to entry-nya itu sangat ketat, sangat besar. Itu karena yang pertama, masyarakat kita, pemilih kita itu tidak diedukasi atau teredukasi tentang sebenarnya fungsi dan tugasnya anggota DPR itu apa sih gitu. Saya kemarin survei ke anak-anak muda gitu, milenial ke bawah, yang itu marketnya Mbak Sheryl gitu kan, partainya Mbak Sheryl. Itu hanya kurang dari 30% yang paham tentang tugas dan fungsinya DPR gitu. Ini kan jadi masalah kan ketika seorang calon legislatif atau partai harus jualan untuk dipilih gitu kan. Kan dia nggak bisa kemudian ngomong soal tugas eksekutif, misalnya bangun jalan. Ya kan, nggak mungkin gitu. Tapi di persepsi masyarakat, pejabat itu ya yang bisa membangun infrastruktur memudahkan hidup mereka gitu. Dan ini kan lag atau gap pengetahuan yang besar ini yang membuat akhirnya kompetisi di pemilu legislatif, mohon maaf ini ya, lebih banyak pada bantuan sosial, money politik gitu kan Mas. Sehingga akhirnya ya tentu saja ngomongnya sudah harus ngomong kapital kan akhirnya, ekonomi capital kan gitu. Partai yang punya ekonomi kapital tinggi, yang lebih established, yang lebih mapan, tentu akan punya daya kompetisi yang jauh lebih tinggi, dan ini tentu menyulitkan partai-partai baru selama pemilihnya seperti itu kan gitu. Jadi menurut saya edukasi pemilih jadi sangat penting, dan salah satu entry point-nya putusan MK ini entry point untuk pendidikan politik sih menurut saya Mas. Bagaimana akhirnya pemilih paham soal apa itu parliamentary threshold, apa itu yang sederhana saja lah, tugas dan fungsi DPR itu saja dulu gitu. Jadi jangan sampai kemudian caleg atau partai jualannya jualan tugas eksekutif gitu kan. Nah ini yang menurut saya penting dan harus diperbaiki, dan saya setuju akhirnya kan ini merefleksikan kenapa demokrasi kita masih transisi terus. Seperti yang dibilang Pak Hendrawan tadi. Iya kan. Karena ya problemnya di pendidikan politik yang salah satunya tugas partai politik betul itu tidak kemudian ditranslasi dengan baik. Nah, efeknya masih perlu didorong lagi gitu sih Mas. Ya ini tugasnya Prof. Hendrawan, Mas Viva dan Sheryl juga ini memberikan pemahaman benar-benar kepada konstituen begitu. Mungkin tidak semua masyarakat, bahkan konstituen partai juga paham apa sih itu parliamentary threshold, apa pentingnya ambang batas, dan kalau memang diberlakukan atau tidak, apa untung ruginya, apa bagusnya untuk sistem ketatanegaraan kita. Ini yang harus dijelaskan masing-masing oleh partai politik kepada konstituennya masing-masing. Baik, terima kasih perbincangan kita menarik hari ini. Kita tunggu nanti berapa sih sebenarnya angka yang ideal untuk parliamentary threshold, untuk ambang batas parlemen pada periode selanjutnya pada 2029. Ini kalau bicara untung rugi, ya bicara lagi kepentingan partai politik masing-masing begitu ya. Kalau kita lihat nanti pembahasannya akan berlangsung di DPR pada periode 2024-2029 ini. Terima kasih Prof. Hendrawan Supratikno dari PDI Perjuangan, Mas Viva Yoga dari Partai Amanat Nasional, Sheryl Tanzil dari Partai Solidaritas Indonesia, dan juga ada Mas Kunto Adiwibowo dari Universitas Padjadjaran telah berbagi perspektifnya pagi hari ini soal ambang batas parlemen. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih, salam kebangsaan. Baik, masih ada informasi menarik lain yang akan kita hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, saudara, polisi menetapkan 4 tersangka
kasus perundungan terhadap 2 remaja putri di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Energi kehidupan diambil Tuan Jungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Si Bogwarawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. bangun sahur, nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Energi kehidupan diambil Tuan Jungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, polisi menetapkan 4 tersangka kasus perundungan terhadap 2 remaja putri di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. 4 tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur, sementara 1 lainnya sudah masuk kategori orang dewasa. Para tersangka kini ditahan selama 8 hari ke depan. Hasil pemeriksaan polisi, motif perundungan disebabkan beberapa faktor, yakni sakit hati akibat saling sindir, saling tuduh, hingga masalah asmara. Polisi masih mendalami apakah ada faktor penyebab lain seperti trafficking dalam kasus ini. Tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu. Yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik, jadi pelaku ini sering menjelek-jelekan pelaku ya di sini. Sebelumnya, 2 remaja putri menjadi korban perundungan di Batam, Kepulauan Riau. Korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Salah satu korban melaporkan kasus ini ke polisi.
Untuk memantau bagaimana perkembangan kasus perundungan yang terjadi di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ricky Ramadoni. Ricky, bagaimana kelanjutan proses hukum ini? Lalu apakah semua tersangka, termasuk anak-anak, ditahan? Ya, Paskalis, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu kemarin oleh pihak Kepolisian Polresta Barelang, keempat tersangka ini, baik itu yang masih di bawah umur dan dewasa, langsung dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan di unit PPA Polresta Barelang. Keempat tersangka ini akan dikenakan dengan pasal perlindungan anak, itu dengan ancaman hukuman 3-7 tahun penjara, Paskalis. Saat ini, para keempat tersangka masih terus dilakukan pemeriksaan intensif di unit PPA Polresta Barelang untuk mencari pengembangan apakah ada unsur motif-motif lainnya atau ada unsur dugaan yang mengarah ke tindakan trafficking. Karena sebelum terjadi perundungan, korban dengan pelaku sempat cekcok karena ada suatu kata yang menyinggung korban dengan kata akan dijual ke para pria hidung belang. Paskalis. Oke, ini proses hukum juga masih dilakukan, tapi kalau korban bagaimana kondisinya? Ya, Paskalis. Untuk kondisi korban sendiri, pada kejadian itu korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Namun untuk saat ini korban sudah boleh untuk dirawat jalan aja. Namun secara psikologisnya korban masih trauma, Paskalis, karena korban ini masih di bawah umur dan mendapat kekerasan yang begitu keji sehingga dia mentalnya turun. Ya, Paskalis. Oke, ini lalu tentu kejadian seperti ini harapannya tidak terjadi lagi, apalagi ada korban yang jatuh karena kejadian ini. Adakah upaya pemerintah daerah setempat, Ricky, untuk mencegah supaya tidak ada lagi perundungan? Ya, Pak Kaslis, atas kejadian ini tentunya pemerintah kota setempat, Pemko Batam maupun KPAI mengimbau khususnya kepada terutama orang tua dan guru untuk supaya terus melakukan pengawasan kepada anak-anaknya dalam pergaulan sehari-harinya supaya sang anak tidak melakukan tindakan kriminal, dan nantinya juga pemerintah kota setempat maupun KPAI juga akan melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah untuk mengarahkan dan memberi penyuluhan kepada anak-anak supaya tidak melakukan tindakan yang telah terjadi ini. Ya, pas sekali. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ricky Ramadoni melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Sorotan lainnya yang tak kalah penting, saudara, jelang Ramadan, harga ayam potong di pasar tradisional Pekanbaru Riau mengalami kenaikan. Harga ayam potong ukuran besar di pasar tradisional Agus Salim, Kota Pekanbaru Riau, naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya, harga ayam potong berada di angka Rp25 hingga Rp28.000 per kilogram. Diperkirakan harga ayam akan terus naik jelang bulan Ramadan. Akibatnya, pedagang mengeluh jumlah pembeli turun hingga 50%. Ini berapa nih, Bang? Sekarang yang kecil 33. Yang besar 30. Ya kapan Bang naik? Nah, ini udah lama nih, Bang. Cuma ayam tuh harga ayam masih bertahan. Nanti mau puasa lagi kita mau naik harga ayam tuh, Bang. Berapa, Bang? Minimal nanti 35 tuh. Tahun ke tahun mah kayak gitu tuh. Harga sembako yang merangkak naik di pasaran jelang bulan Ramadan. Dewan Kerajinan Nasional Dekranas membuka bazar sembako murah. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-44, Dekranas membuka bazar sembako murah di Rumah Kria Asri, Ampera, Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri Wuri Estuhandayani, istri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Paket sembako seharga Rp250.000 dapat ditebus oleh masyarakat dengan harga Rp50.000. Meski demikian, warga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga di pasar karena bazar dan bansos
sifatnya tidak setiap hari. Memang mereka yang membutuhkan sembako ini gitu, dan rencananya akan dalam 3 shift, 3 jadwal. Yang tadi sudah sebagian 50 orang diberikan, jadi 50 KK ya, 50 KK, dan sisanya nanti akan ada 2 shift lagi, 1-2 dan 2-3. Dalam rangka bersyukur bahwa Dekranasda sudah mencapai usia yang ke-44 tahun ini. Puluhan rumah warga di Brebes, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Selengkapnya akan kami hadirkan informasinya usai jeda. Pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam, Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Puluhan warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Mereka mengungsi karena dinding rumah nyaris ambruk hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Sedikitnya 70 warga Dukuh Limbangan, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah, terpaksa mengungsi karena rumah mereka nyaris ambruk. Warga khawatir hingga kini tanah bergerak di wilayah mereka masih terjadi. Akibatnya 78 rumah warga rusak,
35 diantaranya nyaris ambruk. Para pengungsi berharap pemerintah Kabupaten Brebes segera merelokasi rumah mereka ke tempat yang aman. Saat ini warga telah menanti hasil pemeriksaan Badan Geologi Kementerian SDM bagaimana kondisi tanah mereka, apakah pemukiman tersebut direlokasi atau tidak. Kalau memang harus relokasi berarti nanti kita mencari tanah yang untuk relokasi sesuai dengan hasil penelitian geologi. Tapi sudah disiapkan Pak, tanahnya? Insya Allah sudah ada. Jadi kami sudah menghimbau kepada warga supaya berhati-hati apabila siang hari cek di rumah masing-masing. Sementara itu pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan relokasi warga korban tanah bergerak yang menerjang Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Bandung Barat. Berdasarkan data BPBD Bandung Barat, sedikitnya ada 24 rumah, 8 ruangan kelas, 1 unit musola, 1 unit posyandu, dan jalan desa terdampak bencana pergerakan tanah. Sudah berkomunikasi dengan Pak Kades beberapa pihak bahwa insya Allah akan kita relokasi, dan alhamdulillah hampir semua masyarakat kepala rumah tangga yang terdampak itu menyetujui untuk kita segera relokasi. Kurang lebih sekitar 2 km dari tempat kejadian. Oke, kita berterima kasih juga kepada Pak Kades. Ini ada upaya untuk segera kita menyiapkan. Dan terhadap pembangunan rumahnya pun kami sedang berkoordinasi beberapa pihak untuk segera kami bangunkan. Termasuk dari kami. Baik. Untuk mengetahui kondisi terkini bagaimana kondisi warga pasca musibah tanah bergerak yang berada di Bandung dan juga di Brebes, kita akan tergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV. Di Bandung sudah ada Ahmad Fadila dan di Brebes sudah ada Yuli Hardianto. Kita akan terlebih dulu ke Bandung. Ahmad, bagaimana kondisi terkini di sana? Lalu apakah warga sudah direlokasi ke tempat yang lebih aman? Paskalis dan saudara, dapat saya laporkan kondisi terkini di Kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, di mana lokasi saat ini saya melaporkan berada tepat di titik bencana pergerakan tanah, di mana dari pantauan saya dari pagi tadi sudah tidak ada aktivitas warga yang datang ke rumah. Memang ada beberapa warga sengaja datang untuk melihat kondisi rumahnya. Sekaligus memang pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini sudah menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah, di mana dalam masa tanggap darurat ini pemerintah daerah sendiri sudah menyiapkan berbagai upaya pasca kejadian ini, salah satunya terkait dengan relokasi, di mana memang pemerintah daerah sendiri sudah akan melakukan relokasi kepada warga Desa Cibeduk ini, tetapi untuk waktunya memang belum diperkirakan, dikarenakan saat ini masih menunggu kajian dari PPMBG yang akan meninjau langsung, sehingga hasil dari kajian tersebut akan digunakan oleh pemerintah sebagai menentukan langkah selanjutnya terkait dengan lokasi relokasi. Sekali memang pasca ditetapkan status tanggap darurat sejak hari Kamis lalu, warga sedikit ada 46 keluarga sudah mengungsi di Gedung Islamic Center Kecamatan Rongga, di mana warga dipenuhi segala kebutuhan mulai dari makanan hingga untuk beristirahat, dan untuk aktivitas belajar mengajar yang tadinya gedung SDN Babakan 1 ini ambruk dipindahkan ke MTS Babakan 1 yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Paskalis. Baik, terima kasih Ahmad Fadila melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Kini kita akan memantau kondisi di Brebes, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto. Yuli, pertanyaannya sama, bagaimana dengan di Brebes? Apakah warga sudah direlokasi? Lalu apakah sudah ada langkah lanjutan dari pemerintah? Baik, Paskalis dan juga saudara, selamat pagi. Kami informasikan update terbaru terkait bencana tanah bergerak. Bencana ini telah terjadi sejak Minggu 25 Februari 2024. Pergerakan tanah terjadi dari hari ke hari hingga saat ini masih dirasakan warga. Hingga pagi ini jumlah bangunan rumah yang terdampak masih tetap, yakni ada 78 rumah rusak, 35 diantaranya mengalami rusak parah. Pergeseran tanah paling parah terjadi di RT 5 RW 1 Duku Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Cirampok. Seluruh rumah tinggal
mengalami kerusakan termasuk musola. Dalam beberapa hari belakangan retakan tanah semakin melebar sehingga tidak menutup kemungkinan bangunan rumah yang terdampak juga masih bisa bertambah, mengingat curah hujan di lokasi ini juga masih tinggi. Bangunan rumah yang terdampak masih mengeluarkan bunyi-bunyi retakan, sehingga sangat berbahaya jika dihuni untuk keselamatan jiwa. Sementara sejauh ini seluruh warga yang rumahnya rusak akibat bencana tanah bergerak ini sedikitnya ada 78 kakak terpaksa harus mengungsi. Dari 78 kakak ini ada 237 jiwa, mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman dari rumah kerabat maupun di tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Sementara untuk dari pemerintah Kabupaten Brebes sejauh ini masih melakukan asesmen untuk melakukan relokasi terhadap warga yang rumahnya terdampak dari bencana tanah bergerak. Relokasi masih disiapkan pemerintah untuk memperoleh tempat yang aman. Sejauh ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan lahan. Lahan sudah disiapkan oleh pemerintah, namun nunggu keputusan dari pihak PVMBG. Begitu, Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Brebes, Jawa Tengah, Yuli Hardianto, dan sebelumnya dari Bandung, Jawa Barat, ada Ahmad Fadila. Terima kasih teman-teman. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Bundaran besar yang akan menjadi ikon dan landmark Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah rampung. Bangunan megah ini menjadi kado istimewa jelang peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini. Kado istimewa jelang peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024, bundaran besar yang akan menjadi ikon dan landmark Kota Palangkaraya telah rampung. Menara Talawang yang berdiri megah dan kokoh di jantung Kota Palangkaraya itu akan menjadi wajah baru ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang akan menjadi sentrum budaya dan peradaban, wisata rekreasi, serta edukasi. Coba bundaran besar nih cari namanya. Silakan di Facebook, di Instagram, di media sosial, kalian berikan nama. Bermacam-macam nanti saya terima, saya rapatkan dengan Pak Wagub. Saya nggak boleh serta-merta meletakkan nama bundaran besar, tapi saya minta masukan dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Sugianto Sabran berkata, bundaran besar akan dilengkapi dan terintegrasi ruang terbuka hijau dengan menata kembali bekas gedung KONI Kalimantan Tengah. Ruang terbuka hijau akan dilengkapi taman bermain playground, sekolah taman kanak-kanak, hingga area parkir yang memadai. Kita tidak gampang meletakkan suatu pembangunan. Nah, nanti saya minta persetujuan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Kota Palangkaraya. Ini gedung KONI akan kami bongkar, akan kami jadikan RTH. Karena kalau tidak dibongkar ini nampak kumuh. Ini kita jadikan RTH, nanti ada playgroup dan TK milik pemerintah provinsi yang bisa muat 300 sampai 500 orang nantinya. Terigasi supaya anak-anak Kalimantan Tengah ini, khususnya Kota Palangkaraya, ada kepastian tentang sumber daya manusia. Dari Palangkaraya, Rizal dan Aldo, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabe. Kompas Bisnis akan kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi KTP 100.000 warga Tangsel akan dinonaktifkan. Seluruh warga ini tercatat masih memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta, padahal sudah puluhan tahun tinggal di Tangerang Selatan.
Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Anda masuki segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Harga beras hingga cabai merah jadi biang kerok inflasi bulan Februari 2024. Inflasi di Februari tercatat mencapai 2,75%. Selain beras dan cabai merah, kenaikan harga daging ayam, tomat, dan bawang putih juga memberi andil inflasi. Harga bergejolak memberi andil terbesar. Inflasinya tercatat mencapai 8,74%. Peningkatan inflasi bahan pangan ini dipengaruhi produksi rendah dan dampak cuaca buruk. Pemerintah memastikan risiko kenaikan pangan akan dimitigasi, terutama jelang Ramadan dan Lebaran. Proyeksinya bulan April akan panen sehingga harga bahan pokok bisa ditekan. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok masih melambung di pasaran. Masyarakat pun harus putar akal menyiasati pengeluaran demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan juru kamera Feriska Immanuel mengikuti proses belanja seorang pembeli di Pasar Palmerah, Jakarta. Mendekati bulan Ramadan, ternyata sejumlah harga bahan pokok masih tinggi. Saat ini saya ada di Pasar Palmerah, Jakarta, dan saya akan mengikuti Ibu Eni. Ibu Eni akan berbelanja. Nah, dengan uang Rp100.000 sebenarnya cukup untuk apa saja? Untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ibu Eni, selamat pagi. Pagi. Ibu Eni, saya izin ikut Ibu Eni belanja ya. Ini berarti pertama mau beli telur. Nah, kalau beli telur, rencananya mau beli berapa banyak, Bu?
Belinya 1 kilo. Cuma nih kok mikir-mikir harganya udah 32 ya. Harga 32.000 per kilo. Biasanya berapa, Bu? Biasanya kan kadang 28, 29 gitu kan. Agak standar kan jadi terjangkau gitu. Buat belanja yang lain lagi gitu, Mbak. Kalau sekarang 32.000 berarti akan tetap beli sekilo atau enggak, Bu? Mungkin akan dikurangi setengah aja deh, Mbak. Sekarang kita mau beli beras. Biasanya Ibu beli beras yang jenis apa sih, Bu? Nggak tahu jenisnya sih, cuma ngeliat harganya aja. Boleh, Bu, silahkan. Mas, ya harga 13.000 ada? Ada. Bagus. Enak pulang. Mau 3 liter deh. Ya. Kalau 13.000 ini harganya normal atau tinggi sih, Bu? Bagi saya ya yang perekonomian rendah masih mahal sih, Mbak. Soalnya biasanya kan kadang 10 sama 11. Iya. Jadi pas ke warung lagi harganya naik lagi, ya kok berubah lagi gitu. Habis ini apa lagi, Bu, yang masih mau dicari? Minyak sama terigu. Minyak sama terigu. Kalau yang Ibu tahu harganya gimana, Bu, minyak sama terigu? Kalau minyak sih udah standar, udah stabil ya, seliter 15.000. Kalau untuk terigu yang segitiga sih udah standar juga sih harganya. Kalau minyak biasanya Ibu bisa buat berapa hari? Kan kalau saya kan sambil jualan ya, Mbak ya, suka nitip kue-kue ke warung. Jadi kalau 1 liter itu buat sehari aja. 1 liter buat sehari? Iya. Ini harganya berapa tadi? Ini harganya berapa? 15 ya? Bukan, 16 sekarang. Oh, 16. Beda-beda sih di warung ya, ada yang 15 dan ada yang 16. Kalau tepung kemasan tadi berapa, Bu? 10.000. Ini masih standar sih, Mbak. 10.000. 10.000 berarti 26.000. Oke, tadi berarti sisa berapa, Bu, ini? 20.000 ya? Sisa 19.000. Ini di luar tadi Ibu Eni udah sempet belanja sayur-mayuran duluan. Jadi sebenarnya kalau dengan uang 100.000 kurang ya, Bu ya? Kurang. Berarti kalau mau belanja kebutuhan pokok, kalau ke pasar harus nyiapin berapa Ibu Eni biasanya? Ya sekitar 150 atau 200 dah. Oke deh, Bu, boleh dong Bu, terakhir harapannya, ini kan menjelang Ramadan, pasti juga bahan pokok makin banyak dicari. Kalau Ibu harapannya apa sih, Bu? Kalau harapan saya sih supaya harga-harga pokok bisa normal kembali. Soalnya saya kan juga jualan kue ya, Mbak ya. Jadi kalau orang-orang mau pesen kue kan juga mikir-mikir ya, saya belanjanya mahal, kuenya harganya dimahalin juga kan orang-orang kurang berminat gitu karena harganya mahal. Jadi saya maunya harga-harga pokok normal lagi, jadi kita belanja bisa kayak biasa lagi gitu, Mbak. Nah, saudara, jadi ternyata Rp100.000 nggak cukup kalau untuk belanja, untuk kebutuhan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Tadi kalau telur hanya bisa beli setengah kilo, itu disesuaikan dengan harga Rp32.000 per kilogram. Kemudian beli beras, ada juga beli sayuran, dan juga tadi beli minyak kemasan, dan juga beli tepung. Jadi di tengah kenaikan harga Rp100.000 tampaknya terlalu mepet untuk warga memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Cindy Permadi, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Bank Rakyat Indonesia menyetujui penggunaan laba bersih senilai Rp48,1 triliun sebagai dividen yang dibagikan ke pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari Jumat 1 Maret 2024, Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,1 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividen payout rasio kurang lebih 80,4% dari laba atribusi. Telah menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun 2023 sebesar 80% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp48,1 triliun atau sebesar Rp319 per lembar saham. Ya, itu dividen yang diberikan dalam bentuk tunai. Jumlah tersebut sudah termasuk jumlah dividen interim yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Januari 2024 sejumlah Rp12,66 triliun atau sebesar Rp84 per lembar saham.
Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham. Sedangkan dividen bagian negara Republik Indonesia, BRI, akan menyetorkan kurang lebih 25,71 triliun kepada rekening kas umum negara. Dalam RUPST kali ini juga terdapat perubahan pengurus perseroan serta memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi perseroan. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, saudara, informasi ini buat Anda yang berKTP Jakarta, tapi sebenarnya sudah tinggal atau tidak tinggal di Jakarta. Nah, siap-siap karena bisa saja KTP Anda dinonaktifkan, khususnya bagi warga berKTP Jakarta yang tinggal di Tangerang Selatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendata 100.000 warga yang menetap di kota Tangerang Selatan masih berstatus KTP DKI Jakarta. Dari yang terdata, tercatat paling lama sudah menetap di atas 25 tahun. Dinas Dukcapil menyebut penduduk Tangerang Selatan yang berKTP DKI Jakarta enggan mengurus pindah domisili dengan alasan beragam. Mulai dari enggan mengurus balik nama kendaraan, asuransi BPJS, dan takut kehilangan bantuan yang selama ini diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Memang sudah cukup lama, bahkan ada yang sampai 25 tahun. Tentu dengan mereka pindah karena terblokir KTP-nya menjadi warga Tangsel, maka dimungkinkan akan ada peningkatan PAD, yaitu dari pajak kendaraan dan barangkali pajak-pajak lainnya yang termasuk retribusi ketika yang bersangkutan secara administratif sudah menjadi penduduk Tangsel. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi transaksi dan investor pasar modal yang terus tumbuh. Bagaimana tantangan pengelolaan data investor? Kami akan segera kembali usai jeda. Memang ingin menjadi jembatan. Ya tentu akan ada perannya, kita tunggu saja. Kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Wati-wati juga kepada kubu Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak. Ini warning dari Pak Yusril Iza Mahendra. Nilu, Senin 4 Maret pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Manis dan gurih, bermerdi mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Si Bogwarawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua
Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Saudara, jumlah transaksi dan investor pasar modal terus bertumbuh. Dengan pertumbuhan ini muncul tantangan soal pengelolaan data investor. KSEI pun meluncurkan course untuk sentralisasi data investor. Apa yang jadi keunggulan layanan ini? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Samsul Hidayat. Pak Samsul, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Pascal. Oke, Pak, ini kan KSEI punya layanan administrasi prinsip mengenali nasabah atau singkatannya LAPMN. Sebenarnya implementasi dari layanan ini tuh seperti apa, Pak? Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kita di KSEI untuk mempermudah proses pengadministrasian, terutama dalam mekanisme pembukaan rekening oleh investor, sehingga nantinya ketika investor membuka rekening, terutama yang di secondary, artinya yang kedua, data dan informasi terkait investor tersebut sudah kita sentralisasikan, sehingga si investor tidak perlu lagi untuk mensubmit dokumen-dokumen terkait dengan jati dirinya, dan rekening langsung bisa dibuka di penyedia jasa keuangan. Ini berarti sebenarnya kemudahannya selain tadi mungkin kalau buat investor yang mau daftar lagi nggak perlu isi-isi data lagi, Pak. Ada nggak, Pak, manfaat lain dari course KSEI ini, Pak? Ini akan mempermudah, artinya dari sisi sekuritasnya juga tentunya akan lebih mempermudah dan mempercepat proses ini. Dan secara administrasi tentunya tidak terjadi apa yang kita sebut dengan identitas ganda, ya. Nah, jadi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan identitas seperti yang ada di kita di KSEI. Jadi di KSEI itu ada namanya, kita membuka SID, ya, Single Investor Identification, maka kemungkinan kesalahan atas hal tersebut juga jadi terhindarkan. Dan di samping itu juga tentunya akan mempermudah bagi perusahaan atau sekuritas yang akan membukakan rekening investornya untuk proses due diligence maupun enhanced due diligence-nya. Oke. Lalu sebenarnya apakah nanti caranya untuk investor yang sudah punya nomor SID itu untuk menggunakan data yang sudah tersimpan di course KSEI ini caranya gimana, Pak? Jadi ketika si investor, jadi ini yang kedua ya Mbak ya, artinya kalau yang pertama tentunya si investor, pertama kali investor ingin membuka rekening di sebuah perusahaan sekuritas, maka dia harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, ketika dia ingin membuka rekening lagi di tempat lain, maka proses penyerahan atau submission dokumen itu sudah nggak diperlukan. Si investor hanya perlu menyebutkan nomor SID-nya, kemudian memberikan pernyataan kepada sekuritas tersebut bahwa dia memperbolehkan sekuritas tersebut mempergunakan data yang ada di KSEI. Sehingga dengan memberikan mandat tersebut, maka sekuritas yang kedua bisa menggunakan dokumen-dokumen investor tersebut untuk kepentingan pembukaan rekening. Oke, berarti artinya untuk sekuritas pun memudahkan karena data yang diambil sudah terverifikasi ya Pak, jadi nggak mungkin ada kesalahan. Sudah tersedia, dan juga termasuk ketika misalnya ingin melakukan pembaruan data, sehingga tidak perlu lagi diperbarui di semua sekuritas, cukup sekali perbarui semua datanya sudah terperbaharui atau terkinikan. Jadi sudah diupdate. Tapi kalau soal keamanan nih Pak, keamanan data kita sebagai investor dengan adanya course KSEI ini ada perubahankah? Sebenarnya secara umum saat ini kan kita juga mempunyai data investor ya, dan itu juga kita jaga dengan baik, dengan security yang baik. Dan yang jadi persoalan sebenarnya adalah apakah ketika ingin digunakan oleh sekuritas lain, data ini diperbolehkan. Tapi saya sampaikan tadi, maka dalam proses pembukaan rekening di sekuritas yang kedua, maka akan ditanyakan atau dikonfirmasi kepada investor tersebut apakah yang bersangkutan mengizinkan untuk menggunakan data yang bersangkutan yang tersedia di central sistem KSEI.
Itu ada ininya nggak Pak? Apa ya, langkah verifikasi untuk memastikan kalau orang yang mengakses data itu adalah memang orang yang sebenarnya? Ya, akan ada dimintakan KTP-nya atau NIK-nya, kemudian ditanyakan SID-nya, kemudian dipastikan bahwa segala sesuatunya sama dengan investor awalnya, kemudian baru sekuritas tersebut boleh menggunakan data yang ada di KORS KSEI. Oke, ini menarik untuk terutama soal keamanan data tadi. Tapi untuk pengembangan KORS KSEI ini, Pak, selain tadi kemudahan untuk investor, untuk sekuritas, adakah harapan lain dari KSEI untuk pengembangan KORS ini? Sungguhnya sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah mencoba untuk memberikan kemudahan dalam proses pembukaan rekening. Dan harapannya tentunya akan semakin banyak investor yang melakukan transaksi di pasar modal Indonesia. Dan tujuan akhirnya memang untuk lebih meningkatkan likuiditas pasar kita ya. Semakin banyak investor yang beraktivitas di pasar modal kita, semakin liquid market kita, dan semakin baik harga yang terbentuk di pasar modal Indonesia. Dan KSEI sebagai penyedia infrastruktur jasa keuangan dalam hal ini, juga berusaha untuk semakin mempermudah segala macam terkait dengan proses administrasi. Dan harapan juga ini tidak mengurangi proses KYC. Jadi kami selalu juga mencermati bahwa segala hal yang tersistematisasi ini tidak mengurangi proses KYC terhadap investor di pasar modal Indonesia. Oke, apalagi sebenarnya kan jumlah investor, jumlah transaksi pasar modal ini kan terus bertambah ya Pak setiap tahunnya. Sudah ada KORS yang dibuat, adakah tahun ini Pak rencana-rencana lain yang akan direalisasikan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal ini? Sudah dalam pipeline kita juga untuk terkait masalah sub rekening. Artinya nantinya sub rekening investor yang ada di KSEI tidak hanya bisa menampung efek atau aset-aset dari investor, tapi juga sudah bisa menampung atau menitipkan dananya di dalam sub rekening tersebut. Sehingga nantinya proses transaksi akan menjadi lebih mudah bagi investor, terutama investor aktif ya Mbak. Artinya investor aktif cukup menitipkan uangnya di rekeningnya yang ada di KSEI, kemudian sistem ini salah satu yang mungkin akan kita gunakan juga di tahun 2024. Kita nantikan bersama Pak inovasi-inovasi terutama untuk bisa memudahkan investor dan calon investor. Pak Samsul Hidayat, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Saudara Sapa Indonesia Pagi punya informasi soal lonjakan suara PSI yang meningkat secara cepat dalam beberapa waktu terakhir jadi sorotan. Ada apa sebenarnya? Usai jeda kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bermerdi mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Rasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan.
Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka meminta relawan tetap fokus untuk pilkada dan pilgub, serta memperkuat Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin adiknya, Kaisang Pangarep. Ini disampaikan Gibran di hadapan relawan pendukungnya. Para relawan diminta tetap fokus untuk mempersiapkan diri pada pilkada dan pilgub. Secara pribadi, Gibran juga meminta relawan untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia. Secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Ya, meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia pada hasil real count, sementara pemilu 2024 oleh KPU, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan meminta semua pihak terus mengawasi proses penghitungan rekapitulasi suara di KPU. Anies menyebut perlu adanya pengawasan ekstra terhadap potensi kecurangan, bahkan ketika harus dihadapkan pada kekuasaan atau partai yang dipimpin anak presiden sekalipun. KPU dan Bawaslu juga diminta transparan, jangan sampai peristiwa yang menyimpang aturan justru lolos karena abai pengawasan. Kalau menurut saya semua kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin, dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga politisi PDI Perjuangan, Ciko Hakim, menduga ada upaya penggelembungan suara di balik meroketnya suara PSI pada data Sirekap KPU. Dugaan itu muncul setelah suara PSI mulai meroket mendekati ambang batas parlemen. Sementara suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 merosot. Turunnya suara P3 juga berbarengan dengan naiknya suara PSI yang semula ada di angka 2%, kini sudah genap 3,13%. Ciko minta agar setiap unsur terus mengawal proses penghitungan suara agar kecurangan tidak terjadi. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal, dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian suara yang sudah melampaui 3% walaupun sebelumnya masih jauh di bawah 3%. Nah,
Terkait lonjakan suara PSI berdasarkan hasil hitung sementara, KPU pun memberi jawaban. KPU sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Komisioner KPU Idam Holik bilang, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang dan saat ini sudah berada di tingkat kabupaten kota. Pengumuman hasil resmi pemilu 2024 nantinya akan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh. Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia, dan Undang-Undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara, insya Allah tanggal 20 Maret 2024. Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Tapi gara-gara direkap itu membuat kehebohan. Meroketnya jumlah suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia dari data Sirekap jadi sorotan di masa rekapitulasi suara nasional yang tengah dilakukan KPU. Di aplikasi Sirekap, Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan suara masuk 65,82%, suara partai yang diketuai oleh putra Presiden Joko Widodo ini sementara memperoleh 3,13%, sedikit lagi ke angka 4%. Syarat minimal parpol duduk di kursi DPR. Menjadi sorotan banyak pihak, PSI pun membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI Ade Armando menyatakan, jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal penghitungan suara di KPU. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan, kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya, sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang. Di saat perolehan suara PSI melonjak, suara P3 sempat turun drastis di Sirekap KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Baidowi menyebut, Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Yang kami sebut anomali, begitupun suara P3 kami curiga, dicek hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, di negeri ini gitu. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Masyarakat bisa memeriksa sendiri akurat tidaknya suara peserta pemilu dengan memeriksa foto formulir C1 yang ada di Sirekap. Tim Liputan Kompas TV. Masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan.
hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, bermeri mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga renyes lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kita masuk ke segmen akhir di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kami punya berita dari mancanegara. Militer Israel merilis rekaman serangan udara yang menyasar infrastruktur Hamas di jalur Gaza. Rekaman video memperlihatkan Israel membidik truk dan juga bangunan di Hamas. Tidak butuh waktu lama, rudal dilepaskan dan terjadi ledakan besar. Belum diketahui jumlah korban yang tewas akibat serangan udara ini. Israel terus menggencarkan serangan udara, laut, dan darat ke Hamas. Menurut otoritas Gaza, warga yang tewas akibat serangan Israel mencapai 30.000 lebih. Israel hanya memperbolehkan sedikit bantuan yang masuk ke wilayah selatan dari Mesir yang menyeberang ke Rafah dan penyeberangan Kerem Salom, Israel. Sementara itu, Angkatan Udara Amerika Serikat menerjunkan bantuan pangan bagi warga Gaza melalui pesawat udara. Cara ini ditempuh akibat ratusan warga terbunuh akibat berebut bantuan yang dibawa melalui truk. 3 pesawat Hercules C-130 menerjunkan 66 paket bantuan dengan total 38.000 makanan ke atas Gaza. Berkoordinasi dengan Angkatan Udara Yordania, bantuan pangan ini diterjunkan di wilayah pesisir. Melalui sosial media atau media sosial, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bantuan pangan yang diterjunkan Amerika Serikat saat ini masih akan berlanjut dalam gelombang-gelombang bantuan berikutnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan mitranya akhirnya berhasil mengakses dan masuk ke Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara untuk menyalurkan sejumlah bantuan. Setelah berhasil masuk ke Gaza, seluruh perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO langsung menuju Rumah Sakit Al-Shifa untuk melihat kondisi warga yang sedang mendapatkan perawatan. Kedatangan WHO ke Rumah Sakit Al-Shifa yang berada di Gaza Utara ini adalah untuk menyalurkan 19.000 liter bahan bakar dan pasokan medis yang akan digunakan untuk merawat warga yang terluka
serta untuk perawatan anak-anak yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Saat ini, lebih dari 240 pasien dilayani oleh banyak pekerja kesehatan sukarela. Meski demikian, pelayanan di Rumah Sakit Al-Shifa sangat terbatas karena kurangnya pasokan medis, bahan bakar, air, dan makanan. Hospitals where we came to deliver fuel 19,000 liters. With that, we also came to deliver very critical medical items. For instance, vaccinators, anesthesia medications, and some antibiotics. We also came to deliver vaccines and supplies for severely acute malnutrition children. Beralih ke berita dari Liga Premier Inggris, saudara, duel derby Manchester antara Manchester City kontra Manchester United menjadi milik Manchester Biru. Sempat unggul lebih dulu, Iblis Merah akhirnya menyerah dari sang tetangga 1-3. Ke-8, Marcus Rashford membuat publik Manchester Biru terdiam. Manchester City yang berupaya mengejar berpeluang menyamakan kedudukan di menit 45. Sayang, usaha Erling Haaland masih melebar di atas mister gawang. Kedudukan tercipta di menit 56. Umpan Rodri disempurnakan oleh Phil Foden. Mengumpulkan 62 angka, armada Pep Guardiola kini tertinggal 1 poin dari si merah. Sementara itu, saudara, Bournemouth mampu mencuri 3 angka maksimal dari rumah tim penghuni zona merah Burnley. Bermain kandang di Turf Moor Stadium, Burnley langsung mengancam gawang Bournemouth dulu di menit ke-13. Justin Kluivert membawa Bournemouth unggul setelah memanfaatkan umpan Lewis Cook. Burnley berpeluang menyamakan kedudukan di menit 45. Sayang, tendangan bebas Brun Larsen mampu diselamatkan kiper tim tamu. 1-0 pertahanan tuan rumah di paruh kedua. Hasilnya gol pengganda keunggulan hadir di menit 88. Lewis Cook kembali mempersembahkan assist, kali ini untuk gol yang diciptakan Antoine Semenyo. Ya, perebutan papan atas Liga Inggris maupun juga yang lolos dari degradasi, zona degradasi makin seru. Kita akan simak di minggu-minggu berikutnya. Tetap simak Liga Inggris. Dan informasi dari Liga Premier Inggris tadi menjadi penutup di Sapa Indonesia pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radhi Saputra. Saya Paskalis Iswari. Sampai jumpa. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Sebuah eskavator proyek perbaikan jembatan hanyut terbawa derasnya arus Sungai Keruh di Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang saksi partai mengamuk saat rapat pleno rekapitulasi suara di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau karena ada perolehan suara yang dibacakan PPK dengan data yang dimilikinya tidak cocok. Puluhan warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah, meminta pemerintah segera merelokasi rumah mereka ke tempat yang aman.
Di hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selama 30 menit ke depan, saudara, saya Gracia Adur akan menemani Anda. Berikut Kilas Kompas lengkapnya. Informasi pertama, saudara, sebuah eskavator proyek perbaikan jembatan hanyut terbawa derasnya arus Sungai Keruh di Pekalongan, Jawa Tengah. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik saat sebuah eskavator terbawa derasnya arus Sungai Keruh di Desa Gembong, Kandang Serang, Pekalongan. Eskavator yang hanyut merupakan alat berat yang digunakan untuk proyek perbaikan jembatan di desa setempat. Sopir alat berat selamat setelah berhasil keluar dari kabin dengan dibantu warga. Derasnya arus sungai disebabkan hujan deras yang melanda wilayah itu dalam beberapa jam. Situasi jembatan Sedalor. Hujan deras yang mengguyur Pekalongan juga menyebabkan tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Desa Sidomulyo, Lebak Barang. Material longsor merusak bagian dapur rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Info. Saudara, polisi menangkap 2 pelaku penjambretan telepon seluler milik pengendara mobil di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penangkapan sempat diwarnai aksi pengejaran polisi terhadap pelaku. Polisi mengejar penjambret yang kabur usai mengetahui keberadaan petugas yang hendak menangkapnya. Sempat terlibat aksi pengejaran, pelaku akhirnya ditangkap di sekitar Jalan Yosur Darso, Kelapa Gading. Namun saat diminta menunjukkan barang bukti, satu pelaku kembali kabur hingga polisi akhirnya melumpuhkannya dengan timah panas. Sebelumnya, saudara, 2 pelaku merampas ponsel milik pengendara mobil di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berbagi peran, satu pelaku sebagai eksekutor yang merampas ponsel korban yang berada di dashboard mobil, sementara satunya lagi menunggu di atas motor jalur bus Transjakarta. Usai ditangkap, kedua pelaku kini masih diperiksa di Polsek Kelapa Gading. Saudara, petambang dan sopir truk berlarian menyelamatkan diri dari terjangan banjir lahar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Sementara tak sempat memindahkan truk, sopir membiarkan truk dihantam derasnya banjir lahar. Beberapa petambang dan sopir truk ini terpaksa lari dari aliran Sungai Besuk saat di Desa Pasru Jambe, Lumajang. Mereka lari menyelamatkan diri untuk menghindari derasnya air disertai batu besar menerjang kawasan tersebut setelah diguyur hujan lebat. Sementara itu panik selamatkan diri, saudara, para sopir petambang pasir kaki Gunung Semeru ini tak sempat memindahkan truknya dari aliran sungai. Meski awalnya berat untuk meninggalkan truknya karena air bertambah besar, mereka pun terpaksa menerjang derasnya banjir. 4 truk pasir terjebak di tengah sungai. Peristiwa banjir lahar dingin mengakibatkan jalur alternatif Kecamatan Pasru Jambe dan Candipuro terputus. Lumayan besar sekali. Sampai ini ada korban di 4 truk yang masih ada di bantaran sungai. Ini yang guling 1. Ini tadi nggak ada informasi atau gimana? Ada informasi tapi di sini kan macet total gitu. Udah antri tadi ya? Iya, antri tadi nggak bisa keluar mobilnya. Tapi sopirnya selamat ya? Sopirnya alhamdulillah selamat semua.
Sorotan lainnya, saudara, warga menggeruduk rumah terduga pencabulan 7 anak di bawah umur di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Warga geram karena terduga pelaku masih beraktivitas keluar rumah di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Kita udah protes nih, udah aman anak-anak. Apalagi udah pada ada korban banyak. Wah, jangan biarin, cabul. Puluhan warga di Gang Musola, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur mendatangi rumah terduga pelaku pencabulan 7 anak di bawah umur dan memintanya dibawa ke kantor polisi. Warga marah karena terduga pelaku masih berkeliaran di luar rumah sehingga mengkhawatirkan para orang tua korban. Sebelumnya, sejumlah orang tua korban melaporkan pria tersebut karena diduga mencabuli anak-anak mereka dengan iming-iming diberi koin untuk bermain capit boneka. Kantor polisi, bawanya ke neraka. Kita melihat pelaku ini keluar dari rumah gitu, kok enak banget, tanggapannya kok enak banget, kok dia udah salah, kayaknya santai banget gitu, keluar rumah, naik motor, belanja, dengar-dengar sih dari warga katanya gitu dong, nganterin belanja. Nah mungkin dari situ kok geram, sedangkan ini kita yang korban lagi berusaha meminta keadilan lah gitu. Saudara, polisi menetapkan 4 tersangka kasus perundungan terhadap 2 remaja putri di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. 4 tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur, sementara 1 lainnya sudah masuk kategori orang dewasa. Para tersangka kini ditahan selama 8 hari ke depan. Hasil pemeriksaan polisi, motif perundungan disebabkan beberapa faktor, yakni sakit hati akibat saling sindir, saling tuduh, hingga masalah asmara. Polisi masih mendalami apakah ada faktor penyebab lain seperti trafficking dalam kasus ini. Mohon izin Komandan boleh menghadap ke kiri. Tim kami berhasil menangkap daripada 4 pelaku itu yang kita kategorikan ya ada dewasa dan anak-anak, yaitu 4 orang tadi. Antara ya korban dan pelaku ini ada istilahnya saling membuli lah. Dari korban ini informasi daripada keterangan daripada penyidik yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekkan pelaku ya di sini. Sebelumnya, 2 remaja putri menjadi korban perundungan di Batam, Kepulauan Riau. Korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Salah satu korban melaporkan kasus ini ke polisi. Diduga akibat korsleting pada mesin sebuah minibus terbakar di ruas tol Solo Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Dalam rekaman video amatir, api menghanguskan seluruh badan kendaraan. Diduga akibat korsleting pada mesin, sebuah minibus terbakar di ruas tol Solo Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Dalam rekaman video amatir, api menghanguskan seluruh badan kendaraan. Menurut pengemudi, kejadian bermula saat dirinya bersama 3 penumpang melewati jalan tol ruas Boyolali. Tiba-tiba di kilometer 486 rem mengalami masalah dan asap keluar dari bagian depan kendaraan. Pengemudi kemudian menepikan kendaraan ke sisi kiri jalan tol dan meminta seluruh penumpang keluar kendaraan. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. 1 unit mobil damkar Kabupaten Boyolali datang ke TKP untuk membantu memadamkan api. Puluhan rumah semi permanen dan warung di Jalan Sekarsari Denpasar, Bali terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit tim damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas langsung melakukan tahap pendinginan dan memastikan ada atau tidaknya korban akibat kebakaran. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi kucing yang tercebur sumur sedalam 5 meter di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kucing tercebur saat pemilik rumah lupa menutup lubang sumur jet pump. Proses evakuasi dilakukan menggunakan alat katrol yang dipasang di dalam rumah pelapor. Petugas damkar kemudian turun ke dalam lubang sumur sambil mengarahkan kipas angin untuk mengalirkan udara ke dalam sumur.
Setelah 30 menit, kucing yang tercebur berhasil dievakuasi petugas dari dalam sumur. Rapat pleno rekapitulasi suara di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diwarnai kericuhan. Seorang saksi partai mengamuk bahkan melempar meja hingga sidang pleno ditunda. Informasinya usai jeda. Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua tersaji di Sapa Indonesia Malam. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Dan gurih, bermerdi mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan chicken teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan muda yang terbungkus selimut. Asmara menjadi motif di balik pembunuhan ini. 3 pelaku pun telah ditangkap. Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus selimut di pinggir tebing Jalan Raya Banjar, Cimaragas, Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat, 25 Februari lalu. Hasil penelusuran polisi, korban adalah Indriana Dewi Eka, warga Cipinang Pulo, Jakarta Timur. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku, DA, DP, dan MR. MR membunuh korban atas perintah pasangan kekasih DA dan DP. Polisi pun melakukan rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Indriani Dewi Eka. Namun, rekonstruksi urung dilakukan di lokasi pembuangan jenazah perempuan berusia 24 tahun itu karena alasan keamanan. Rekonstruksi pun dipindahkan ke area Polsek Banjar. Sebanyak 38 adegan diperagakan ketiga pelaku berinisial DA, DP, dan MR. Pelaku perempuan yakni DP menjadi otak pembunuhan karena korban menjalin asmara dengan kekasih korban, yakni DA, yang juga ikut membunuh. DP lalu membayar MR untuk menjadi eksekutor pembunuhan. Nah, dari tersangka atau DPR ini menghendaki apabila memang Ridot ingin kembali kepada dia, ya harus salah satu tidak ada di muka bumi. Seperti itu penyampaiannya, artinya harus dihilangkan. Ya, bekerjasama. Jadi kalau memang Ridot tidak berani, ya silakan mencari orang yang berani untuk melakukan
pembunuhan terhadap korban. Akhirnya DA ini berkomunikasi dengan MR selaku eksekutor, awalnya memang menolak, tapi karena MR sendiri sedang terlilit hutang sehingga dia menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan awalnya imbalan adalah 50 juta rupiah. Ketiga tersangka kini telah ditahan. Sementara penyidikan kasus ini diambil alih Polda Jawa Barat karena lokasi kejadiannya berada di beberapa wilayah di Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Berarti baliknya ke mobil atau balik? Saudara, rapat pleno rekapitulasi suara di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diwarnai kericuhan. Seorang saksi partai mengamuk bahkan melempar meja hingga sidang pleno ditunda. Seorang saksi parpol mengamuk hingga melempar meja, ponsel dan botol minuman ke arah komisioner KPU Kota Tanjung Pinang terjadi pada Sabtu malam. Amukan saksi tersebut dipicu ada ketidakcocokan perolehan suara yang dibacakan PPK dengan data yang dimilikinya. Polisi yang bersiaga di lokasi langsung mengamankan saksi tersebut dan membawanya keluar ruang rapat. Sempat ditunda, rapat pleno kembali dilanjutkan pada Minggu pagi dengan penambahan jumlah personel pengamanan. Itu kan saksi, bukan keributan ya. Dia mungkin menyampaikan aspirasinya tidak santun ya, dengan tindakan yang kurang baik, makanya kita amankan sehingga saksi-saksi lain merasa tidak nyaman. Dan proses rekapitulasi suara pemilu 2024 masih bergulir. Namun di sejumlah wilayah, proses rekapitulasi suara Pileg diwarnai kontroversi. Tudingan kecurangan jadi alasannya. Tak hanya berujung kericuhan, tapi juga pengancaman. Pleno sudah di-stop, sudah diputuskan sekian, kok main ini pidana sudah. Di Sumeneb, Jawa Timur, bersama tim pemenangannya, seorang caleg petahana DPR RI Dapil 11 Madura bahkan mendatangi kantor panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Ia tak terima perolehan suaranya kecil dan menduga PPK Lenteng melakukan penggelembungan suara kepada caleg lain. Caleg asal PAN ini bahkan mengancam anggota PPK yang ada di lokasi. Sesuai dengan video yang beredar ini, memang ada pengancaman ke teman-teman BPK, dan barangkali ada caleg ya, calon yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, nanti kita sinkronkan di kabupaten ini. Kericuhan juga terjadi di Lombok Tengah. Suasana penghitungan suara di Kecamatan Praia Barat Daya berlangsung panas. Seorang caleg memaksa membuka kotak suara karena menduga suaranya hilang di sejumlah TPS. Bahwa hasil yang kita terima termasuk Panwascam itu tidak menjamin bahwa suara itu. Karena semua ada ujung tombaknya di hasil yang dibacakan. Jadi kalau hasil kita yang kita terima di situ 15, ternyata di hasil yang dibacakan itu 5, kita harus mengikuti yang itu. Nah, sehingga ada kemungkinan dia hilang suaranya. Nah, itu. Jadi sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, proses rekapitulasi suara diwarnai aksi mahasiswa. Saat itu, massa menuntut agar dilakukan penghitungan suara ulang di sejumlah TPS yang diduga terdapat kecurangan. Aksi mahasiswa diwarnai saling dorong saat polisi menghadang massa yang memaksa masuk ke lokasi rapat pleno rekapitulasi suara pemilu. Tuntutan teman-teman melakukan penghitungan suara ulang di kita bisa kami akomodir. Sekali lagi kami sudah melakukan menayangkan ke Bawaslu terkait juga harapan-harapan dari teman-teman saksi dan proses atau prosedur yang dilakukan di TPS itu bahwa mengharapkan dilakukan penghitungan suara ulang karena proses pemilihan yang itu dilakukan pada saat dilakukannya penghitungan suara. Rekapitulasi suara pemilu 2024 sendiri akan berlangsung hingga 20 Maret mendatang. Peran publik mengawal dan mengawasi hasil pemilu pun jadi hal penting agar hasil yang diperoleh kelak merupakan cerminan suara rakyat. Tim Liputan,
Kompas TV. Saudara, menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia pada hasil recount sementara pemilu 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta semua pihak terus mengawasi proses penghitungan rekapitulasi suara di KPU RI. Anies menyebut perlu adanya pengawasan ekstra terhadap potensi kecurangan. Bahkan ketika harus dihadapkan pada kekuasaan atau partai yang dipimpin anak presiden sekalipun, KPU dan Bawaslu juga diminta transparan. Jangan sampai peristiwa yang menyimpang aturan justru lolos karena abai pengawasan. Kalau menurut saya semua kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin, dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud yang juga politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim menduga ada upaya penggelembungan suara di balik meroketnya suara PSI pada data Sirekap KPU. Dugaan itu muncul usai suara PSI mulai meroket mendekati ambang batas parlemen. Sementara suara P3 merosot. Turunnya suara P3 juga bebarengan dengan naiknya suara PSI yang semula ada di angka 2%, kini sudah genap 3,13%. Ciko minta agar setiap unsur terus mengawal proses penghitungan suara agar kecurangan tak terjadi. Lonjakan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini kita lihat dalam beberapa hari terakhir sangat tidak masuk akal, dengan lonjakan bisa sampai ratusan ribu hanya dalam beberapa jam, dan juga kenaikan dalam presentasi pencapaian. Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan. Meroketnya jumlah suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia dari data Sirekap jadi sorotan di masa rekapitulasi suara nasional yang tengah dilakukan KPU. Di aplikasi Sirekap, Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan suara masuk 65,82%, suara partai yang diketuai oleh putra Presiden Joko Widodo ini sementara memperoleh 3,13%, sedikit lagi ke angka 4%, syarat minimal parpol duduk di kursi DPR. Menjadi sorotan banyak pihak, PSI pun membantah tudingan ada operasi sayang anak terhadap rekapitulasi suara di KPU. Politisi PSI Ade Armando menyatakan, jika memang ada kecurangan atau ada campur tangan Presiden Jokowi, seharusnya kenaikan suara PSI terjadi sejak awal penghitungan suara di KPU. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya, sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang. Di saat perolehan suara PSI melonjak, suara P3 sempat turun drastis di Sirekap KPU. P3 sempat mempermasalahkan anomali Sirekap ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Ahmad Baidowi menyebut Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Yang kami sebut anomali, begitupun suara P3 kami curiga di C hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi
pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, di negeri ini gitu. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Masyarakat bisa memeriksa sendiri akurat tidaknya suara peserta pemilu dengan memeriksa foto formulir C1 yang ada di Sirekap. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, saudara, rumah warga nyaris ambruk. Puluhan warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitun ya, bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten. Sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Saudara, puluhan warga korban bencana tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah mengungsi karena dinding rumah nyaris ambruk hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Sedikitnya 70 warga Dukuh Limbangan, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah terpaksa mengungsi karena rumah mereka nyaris ambruk. Warga khawatir hingga kini tanah bergerak di wilayah mereka masih terjadi. Akibatnya 78 rumah warga rusak, 35 diantaranya nyaris ambruk. Saat ini warga telah menanti hasil pemeriksaan Badan Geologi Kementerian ESDM apakah permukiman tersebut direlokasi atau tidak. Kalau memang harus relokasi berarti nanti kita mencari tanah yang untuk relokasi sesuai dengan hasil penelitian geologi. Tapi sudah disiapkan Pak, tanahnya? Insya Allah sudah ada. Jadi kami sudah menghimbau kepada warga supaya berhati-hati apabila siang hari cek di rumah masing-masing. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Dur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih.
edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Ya ada ceritanya orang maju DPR modal kecil itu buat saya omong kosong. Karena apa? Kita turun itu kita diminta. Kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan Prabowo Subianto menuai kontroversi, namun Presiden Jokowi membantah ada transaksi politik. Siap-siap, pemilu 2024 belum usai. Sehabis Pilpres dan Pileg, kini giliran Pilkada di depan mata. Nama caleg potensial menuju Senayan mulai bermunculan. Tak hanya yang optimistis, ada juga yang harap-harap cemas meski peluang lolos tipis. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama saudara. Kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan Prabowo Subianto menuai kontroversi. Namun, Presiden Jokowi membantah ada transaksi politik di balik pemberian pangkat kehormatan Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo berikan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen pemberian kenaikan pangkat ini dilakukan saat rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur 28 Februari lalu. Kenaikan pangkat ini diberikan oleh Presiden atas jasa Prabowo di bidang pertahanan. Keputusan pemberian gelar kehormatan ini berdasarkan usulan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Sementara Prabowo tak berkomentar banyak soal Jenderal Bintang 4 yang kini disandangnya. Prabowo hanya berkelakar, pangkat di pundaknya semakin berat. Di tengah hubungan politik antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang kian mesra, tudingan adanya transaksi politik di balik kenaikan pangkat Prabowo pun mencuat. Namun Presiden membantah. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Ya, ini kan setelah pemilu. Ucapan selamat kepada Menhan Prabowo Subianto atas kenaikan pangkat secara istimewa pun berdatangan. Salah satunya dari Menteri BUMN Erick Thohir yang mengunggah momen bersama Menhan Prabowo Subianto di media sosial Instagram. Sebelumnya, Prabowo juga pernah mendapatkan penghargaan bintang tertinggi di TNI, Bintang Yuda Dharma Utama pada tahun 2022. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut penyematan gelar Jenderal Kehormatan pada Menhan Prabowo Subianto layak diberikan dan sesuai mekanisme. Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya. Sebelum mendapat pangkat kehormatan, Pak Prabowo juga sudah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI dan sudah disematkan tahun 2022. Dan artinya apa? Bintang yang saat ini digunakan oleh Pak Prabowo adalah itu juga sama dengan yang saat ini disematkan, yaitu bintang kehormatan, yaitu bintang 4 Jenderal Full untuk Pak Prabowo. Jadi mekanismenya sudah sesuai. Namun, pemberian kenaikan pangkat pada Prabowo mengundang kritik dari sejumlah pihak.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pemberian pangkat jenderal kehormatan untuk Prabowo bertentangan dengan fakta-fakta reformasi. Ya, kita harus mencermati ya, ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal, dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi ini. Kenaikan pangkat Prabowo juga disayangkan salah satu dari keluarga 13 aktivis korban penculikan masa reformasi, Payan Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar yang hingga kini masih hilang. Payan kecewa karena negara memberi penghargaan pada Prabowo tanpa pernah mengusut perannya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kami sebenarnya dengan adanya informasi itu, kemarin kami sudah kontak dengan WA kami, grup kami, bahwa kami sangat kecewa sekali. Di mana Pak Jokowi memberikan gelar atau pangkat menjadi jenderal kepada Prabowo Subianto. Kami secara pribadi, di mana kami juga telah berjuang selama 25 tahun, tetapi sampai hari ini belum ada hasilnya, malah tambah menyakitkan. Sepertinya kami menjadi lebih diremehkan lagi oleh Jokowi. Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan menilai secara aturan anugerah jenderal kehormatan yang diberikan Presiden Jokowi ke Menhan Prabowo tidak sah karena Prabowo bukanlah prajurit TNI aktif, purnawirawan atau pensiunan. Halili juga menambahkan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP menyatakan Prabowo terlibat kasus penculikan aktivis dan direkomendasikan untuk diberhentikan dari militer. Jadi kalau sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, saya bisa pastikan apa yang dilakukan oleh Presiden itu secara yuridis tidak sah. Kita verifikasi bersama-sama dalam waktu yang sempit ini, apakah gelar kenaikan pangkat secara istimewa yang diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo itu sudah melalui mekanisme itu. Kalau tidak, semakin menegaskan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Presiden itu adalah tindakan yang tidak sah, ilegal, dan bertentangan. Juru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak membantah dan menyebut Prabowo tidak dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat dari militer. Dan Pak Prabowo menerima itu semuanya sebagai bentuk loyalitas beliau terhadap TNI, bangsa dan negara. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo berhenti dengan status pensiun, artinya beliau diberhentikan dengan hormat. Jadi sampai dengan detik ini Pak Prabowo masih menerima dana pensiun karena berhenti secara hormat. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwasannya Pak Prabowo sudah melalui proses-proses pengabdian yang panjang itu. Senada dengan jubir Menhan, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menegaskan bahwa pada 1998 lalu Prabowo diberhentikan dengan hormat dan masih mendapatkan hak pensiun. Prabowo Subianto mengawali karir militer sebagai pasukan elit Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda, yang merupakan cikal bakal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Karir militer Prabowo terbilang cemerlang. Tahun 1985, ia diangkat menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad. Lalu pada 1987, ia dipromosikan menjadi komandan. Tahun 1995, Prabowo kembali ke Kopassus dan dipercaya menjadi Komandan Kopassus. Tak berselang lama, Prabowo naik pangkat jadi Mayor Jenderal. Lalu pada Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Namun, jabatannya sebagai Pangkostrat tak berjalan lama. Setelah kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Presiden Soeharto, Prabowo dimutasi ke Bandung.
Di tahun yang sama, Dewan Kehormatan Perwira DKP menyidang Prabowo atas dugaan tindak indisipliner. DKP menilai Prabowo mengabaikan sistem operasi, hierarki, dan disiplin militer. Prabowo juga dinilai melakukan tindakan perampasan kemerdekaan orang lain dan penculikan. Keputusan DKP kemudian merekomendasikan Prabowo untuk dijatuhi hukuman administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan. Presiden B.J. Habibie kemudian mengeluarkan kepres yang memberhentikan Prabowo secara terhormat dan memberikan hak pensiun Pati TNI. Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertoparti menilai Menhan Prabowo Subianto masih berhak menerima pangkat kehormatan meski sudah tak aktif di TNI. Melalui sidang Wanjakti itu dinyatakan berhak. Kalau sudah melalui sidang Wanjakti lalu beliau menjadi bintang 4, saya sebagai keluarga TNI, saya percaya dengan Wanjakti tersebut, bahwa Wanjakti telah melaksanakannya dengan benar. Ya, apa yang sudah diputuskan sehingga Pak Prabowo itu mendapatkan kedudukan sebagai Jenderal Bintang 4, setelah pensiun, ya, setelah tidak berkegiatan di TNI, saya rasa itu merupakan hal yang wajar ya. Pemberian gelar Jenderal Kehormatan sebelumnya diberikan kepada 7 tokoh militer. Di antaranya Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Agung Gumelar, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, dan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Siap-siap saudara, pemilu 2024 belum usai. Setelah Pilpres dan Pileg, kini Pilkada di depan mata. Kita tahu Pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar Pilkada. Ini bisa jadi Pilkada cita rasa Pilpres. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi, datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi, datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan.
Putri Hijau bertekad dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, pemilu 2024 belum usai. Sehabis Pilpres dan Pileg, kini Pilkada di depan mata. Walau baru akan digelar 27 November mendatang, namun bursa calon pemimpin DKI Jakarta mulai panas. Siap-siap, pemilu 2024 belum usai. Sehabis Pilpres dan Pileg, kini giliran Pilkada di depan mata. Walau baru akan digelar secara serentak di 27 November mendatang, namun bursa pemilihan calon pemimpin DKI Jakarta kian panas. Sejumlah nama politisi digadang-gadang siap berkontestasi, berebut kursi orang nomor 1 DKI. Teka-teki bakal calon pun muncul pasca baliho bergambar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuju Jakarta viral di media sosial. Dalam baliho, terlihat kader Partai Golkar ini mengenakan kemeja dan ransel, berisi pesan lagi jalan kemana Kang? Ridwan Kamil seolah menjawab, OTW Jakarta nih. Pesan ini dianggap kode keras Ridwan Kamil maju pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, belakangan Ridwan Kamil mengklarifikasi baliho tersebut, gimmick promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di Jakarta. Assalamualaikum, halo, saya Ridwan Kamil. Di sini saya ingin menanggapi tentang ramainya baliho saya ya, yang judulnya OTW Jakarta. Itu adalah baliho Mobub Jakarta, padahal bukan. Selain Ridwan Kamil, Partai Golkar juga disebut memberi mandat Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar maju DKI 1. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili membenarkan keduanya diberi penugasan maju jadi calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, Aceh berharap Ridwan Kamil memilih merebut kemenangan di Jawa Barat, tempat Partai Golkar diprediksi unggul di pemilu 2024. Partai Golkar memberikan penugasan kepada keduanya untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Pak Emil juga ditugaskan oleh Partai Golkar selain di DKI Jakarta juga di Jawa Barat. Ya. Jadi bagi Pak Emil memang dari sejak awal sudah diberikan pilihan apakah beliau akan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta atau kembali menjadi
Gubernur Jawa Barat. Harus disempurnakan kemenangan Partai Golkar ini dengan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, di mana Kang Emil kita harapkan bersedia kembali untuk menjadi calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Kode maju Pilkada DKI turut dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni di akun Instagram miliknya. Ia mengunggah foto baliho bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta, disertai keterangan permisi Bapak Ibu Kakak sekalian. Sahroni menyebut mudah saja jika harus berhadapan dengan Ridwan Kamil di Pilkada DKI. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta, kalau gua kan dari Jakarta. Lebih mudah Jakarta. Jadi sinyal maju nih Pak? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta, jadi gue anytime gampang. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Pernyataan Ahmad Sahroni pun dibalas Ridwan Kamil melalui sebuah unggahan media sosial. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Sombong amat. Sombong amat. Sombong amat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut saling sindir antara Ridwan Kamil dan Sahroni merupakan strategi cek ombak pertarungan Pilkada DKI Jakarta. Ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Pak Sahroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil yang cukup populer. Kemarin di dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga naik berhadapan-hadapan. Dan kita tahu Pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar pilkada. Ini bisa jadi pilkada cita rasa Pilpres. Pengamat komunikasi politik UNPAD Dadang Rahmat Hidayat memaparkan, baik Ridwan Kamil maupun Sahroni memiliki modal cukup mencoba peruntungan Pilkada DKI. Namun, faktor politis akan sangat berpengaruh menentukan siapa yang lebih unggul. Mungkin saja dua-duanya juga punya nasional ya, popularitas, kita bicara popularitas. Dua-duanya udah populer kok, gitu ya. Bang Sahroni dengan berbagai aktivitasnya, dia sering tampil di televisi, baik acara politik, acara entertain, dia apalagi salah satu Crazy Rich di Jakarta, sangat populer juga di media sosial. Kang Emil juga sama, dia gubernur, gitu ya, dengan berbagai berbagai tanda petik ya prestasinya, berbagai langkah-langkah politik, langkah-langkah sosialnya, langkah-langkah banyak hal yang kemudian dua-duanya mempunyai kapasitas secara nasional. Tapi kan ini kan hubungannya adalah hubungan politis. Nah, bisa jadi kalau partai yang mendukungnya lebih banyak, nah tadi siapa yang lebih unggul tergantung berapa partai yang mendukung, gitu ya. Apakah koalisi di kepilpresan itu akan linier. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut Jakarta merupakan wilayah untuk dijadikan tolak ukur kekuatan suatu partai politik. Namun, sedikit berbeda dengan Dadang. Selain RK dan Sahroni, ada satu calon lain yang berpeluang maju di perebutan kursi DKI 1. Kemudian nama-nama seperti Ridwan Kamil, ada Sahroni. Kalaupun toh disebut di luar itu, Pak Anies Baswedan belakangan disebut lagi itu sangat potensial maju kalau misalnya kalah di Pilpres. Dan bahkan sudah mulai muncul flyer-flyer di mana-mana. Ini pasangan rekonsiliatif Pilkada 2024. Anies Baswedan dan Ahok misalnya. Di tengah bergulirnya sejumlah nama dalam pertarungan DKI 1, DPR menerima surat Presiden Joko Widodo untuk membahas rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Beberapa poin dalam RUU DKJ diantaranya, Jakarta bukan lagi ibu kota negara, gubernur dipilih langsung presiden, wali kota dan bupati di DKJ ditunjuk oleh gubernur. Gubernur akan menjabat 5 tahun dan dapat kembali menjabat 5 tahun berikutnya jika kembali dipilih presiden. Pada Desember 2023 lalu, RUU DKJ telah disahkan sebagai usulan inisiatif DPR. 8 fraksi menyetujui, diantaranya PKB, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PAN. Sementara fraksi PKS menolak.
Namun Presiden Jokowi pada saat itu menyebut menolak poin penunjukan langsung gubernur oleh Presiden. Kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung. Ya itu kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang, dan itu inisiatif DPR. Belum sampai juga ke wilayah pemerintah, belum sampai ke meja saya juga. Sehingga biarkan itu berproses. Akankah pertarungan berebut DKI 1 dihelat atau hanya politisi terpilih yang diberi mandat? Saudara, di tengah penghitungan suara pemilu, saksikan kisah penantian calon wakil rakyat menuju Senayan. Ada yang optimistis, ada pula yang harap-harap cemas. Usai jeda di 60 menit Special Report. Tidak ada ceritanya orang maju DPR modal kecil itu buat saya omong kosong. Karena apa? Kita turun itu kita diminta. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Naja. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Itu karena badan Adek kekurangan mineral, apalagi saat puasa. Oh, gitu ya, Ma? Makanya minum Le Mineral yang cukup saat sahur dan berbuka. Le Mineral mengandung mineral esensial yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas selama puasa. Alhamdulillah, puasa jadi ringan ya, Ma? Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia.
Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar perminta maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali lagi bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Penghitungan suara pemilu 2024 memang masih berlangsung. Namun, nama calon potensial yang akan menuju Senayan mulai bermunculan. Tak hanya yang optimistis, ada pula yang harap-harap cemas meski peluang lolos tipis. Di tengah rekapitulasi suara pemilu 2024, fenomena calon anggota legislatif yang gigit jari karena berpotensi kalah jadi sorotan. Tak sedikit caleg yang emosional meluapkan kekecewaan. Tidak puas dengan hasil penghitungan suara sementara, seorang caleg di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menutup jalan antar desa yang menyebabkan warga sulit bermobilisasi. Ada pula caleg yang menarik kembali bantuan paving block untuk pembuatan jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya, perolehan suara sang caleg tidak sesuai harapan. Namun, tak sedikit caleg yang sudah optimistis melenggang ke Senayan. Salah satunya kami berbincang dengan Abraham Srijaya, caleg Partai Golkar yang sudah pede lolos dari Dapil Neraka, Dapil DKI Jakarta 2. Dari rekapitulasi KPU real count sementara, Anda sebagai caleg nomor 1 di Partai Golkar untuk DKI Jakarta 2. Betul. Bahkan melampaui suara incumbent. Anda bukan artis, pendatang baru juga. Kok bisa? Jadi kita belajar dari pengalaman, tahun 2019 kan kita pernah maju dari Surabaya Sidoarjo. Nah, kita mendapatkan suara yang cukup signifikan pada waktu itu. Tapi saya sadari pada waktu itu saya punya keterbatasan waktu karena tinggal di Jakarta. Jadi kita mendapatkan suara yang signifikan, kuncinya cuma satu, turun. Dan strategi yang benar. Jadi kita lakukan di Jakarta, kita hampir setiap hari itu turun 5-7 titik setiap hari. 1,5 tahun kita full, kita turun dan membentukkan tim. Nah, membentuk tim ini juga nggak gampang. Kita membentuk tim di setiap TPS itu menyentuh angka 5.000. Berarti modalnya besar dong? Ini dapil termahal. Oh ya? Kenapa kok saya boleh bilang dapil termahal? Karena Jakarta Pusat, Jakarta Selatan plus 132 negara. Bicara modal nih, Abraham ini salah satu yang terbanyak nih, balihonya tuh gede-gede gitu kan di sepanjang jalan di Jakarta Selatan. Banyak orang nggak pahami, banyak teman-teman yang melihat temennya maju juga ikut bantu, support. Jadi bahkan saya sendiri juga nggak tahu titik baliho itu dipasang di mana, itu saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada yang pasang, kemarin ada yang masang di Sudirman, saya ditegur kan, saya bilang saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya memang ada yang dipasang di Sudirman, silahkan dirobohkan. Yang masang siapa dong kalau nggak tahu? Saya contoh gini, ada teman ya, aku mau nyumbang 20 baliho, ya kan? Dia minta filenya, kita kasih ke dia, mereka bikinin sendiri. Oh, ada teman yang mau nyumbang kayak? Oh, banyak sekali. Tapi sekali lagi ini bukan terkait dengan transaksi politik, karena apa? Baliho itu tidak mahal. Baliho itu satu ya paling ratusan ribu, Mas Yan. Jadi kalau dibandingkan dengan transaksi politik nggak ada artinya. Jadi tidak ada harapan, tapi kan tetap saja modalnya besar kalau diakumulasikan gitu ya. Besar banget. Besar banget dong. Besar banget. Besar banget itu berapa sih? Nah, itu rahasia. Gini deh, lebih besar dari waktu nyalek di Jawa Timur 1 2019 atau Jakarta? Lebih besar lah, jauh lebih ini, berkali-kali lipat. Berapa kali lipat? Ya, dua kali lipatan lah, dua tiga kali lipat lah.
Kalau sebesar itu kira-kira nanti ada harapan balik modal nggak sih, Mas? Nggak mungkin. Jadi gini, persepsi orang mengatakan bahwa orang maju politik itu pasti cari modal. Yang ngomong itu pasti koruptor. Kalau kita menganggap ini sebagai alat untuk balik modal, kita akan stres. Karena apa? Angka detail kita keluar politik itu saya sendiri juga nggak tahu. Karena misal contoh ya, gua punya 5.000 relawan. 5.000 relawan tervalidasi. Untuk membentuk 5.000 relawan tervalidasi ini, saya tuh melatih 10.000 relawan. Jadi margin of error 50%. Yang ke 5.000 ini apa? Duit hilang, Pak. Yang nipu kita ya luar biasa banyak, Pak. Dan itu tidak dihitung? Nggak dihitung. Kita mau ngitung gimana? Nggak bisa dihitung. Tapi itu sekali lagi banyak yang bantu. Mungkin saya boleh buka di sini. Ada salah satu restoran namanya restoran Padang lah. Saya nggak sebut mereknya apa. Karena kita mau buat acara. Kita mau buat acara di tenis indoor Senayan yang jumlahnya, yang biayanya makan miliaran. Terus saya cerita sama dia, bilang, Bram, lu buat aja. Disupport 100%, Pak. Saya nggak keluar uang 1 rupiah. Hubungannya apa? Pertemanan. Oke. Karena apa? Karena dia sebagai seorang pengusaha, dia nggak punya teman orang di politik, dan dia melihat temannya ada yang maju, dia mau titipkan amanat ini ke temannya. Titipkan amanat atau nanti dia berharap sesuatu nggak sih? Berharap gimana? Restoran Padang. Saya sendiri juga pada waktu itu adalah ketua tim Mudikarya Ahok. Kita membuatkan fundraising untuk Pak Ahok. Jadi duduk di sebelahnya Pak Ahok itu 40 juta. Duduk di sebelah table sebelahnya 25 juta. Kita bikin dalang lukisan, dan kita fundraising sampai miliaran. 1 rupiah saya nggak ambil, kita berikan 100% ke pada waktu itu teman Ahok sama grupnya Pak Ahok. Nah itulah proses kampanye yang benar. Ya, itulah yang kita ingin terus gaungkan. Kalau nggak mungkin kuatnya biaya super mahal. Hasil rekap sementara ini kan belum 50% kalau dari KPU. Belum 50%. Tapi sudah menyentuh angka 28.000 lebih. 28.000 lebih. Bahkan meninggalkan Mbak Christina Aryani yang juga incumbent, bahkan partai-partai lain juga masih banyak yang di bawah situ. Ini kalau pemikiran saya pribadi ya, ini kesalahan dari teman-teman itu adalah menganggap bahwa mereka incumbent, mereka dikenal, dan pemilih mereka setia. Itu kesalahan itu. Karena pemilih kita ini sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi bisa berubah hitungan hari, bisa berubah hitungan detik. Contoh, kita punya 5.000 relawan. Yang kita minta untuk nyoblos itu adalah keluarga seranjang, tetangga, dan teman-teman yang dia percaya. Itu yang kita penetrasi dan kita rawat. Kita rawat bukan sekali, kita rawat 3 kali. Pengenalan, didatangi, turun, terakhir diajarin cara nyoblos. Terakhir dijemput. Nah, harus dijemput. Kalau nggak dijemput, hilanglah itu barang. Apakah ada margin of error? Gede banget. Yang nipu juga banyak. Tapi ya, it's politics khususnya di Indonesia ya. Efektifkah modal besar itu? Karena kan kita juga tahu tahun 2023 akhir, Mas Abam juga ngajak band papan atas nih The Massive untuk keliling dunia ini. Karena kan dapilnya juga ada di luar negeri, itu ngefek kan? Ya, nggak ngefek. Ini hubungan pertemanan juga? Pertemanan. Hubungan pertemanan. Jadi akhirnya dia ajak kita ke 15 kota, 10 negara, capek banget. Tapi ya meskipun suaranya nggak signifikan, tapi it's a good experience lah. Ya, good experience. Tapi ya kembali lagi, di Indonesia nggak ada ceritanya orang maju DPR modal kecil itu buat saya omong kosong. Karena apa? Kita turun itu kita diminta. Nggak ada ceritanya, oh ya kita turun nggak pakai duit bisa jadi itu, nggak mungkin lah. Orang yang ngomong seperti itu ya, menurut saya sangat munafik sih. Kami juga bertemu Irwanda Hamdani, caleg PSI yang maju di pemilihan DPRD, kendati berdasarkan hasil rekapitulasi suara sementara KPU, perolehan suara Irwanda masih belum memuaskan. Namun, ia tetap optimistis dapat meraih kursi DPRD. Anda berada di peringkat keempat dari suara di Partai PSI. Sejauh ini masih optimis nggak sih, Mas? Kalau saya sendiri masih optimis ya, karena sekarang kalau dari rekap sendiri ya, kita mendapatkan data yang di-input itu hanya baru 30%-an ya, kurang dari 50%. Kemudian juga perhitungan di PPK sendiri di tingkat kecamatan masih berlangsung terus. Untuk kondisi di Pondok Aren sendiri atau di dapil saya gitu,
kebetulan masih kurang dari 50% juga gitu, sehingga angka terus nanti akan berkembang, kemudian juga posisi mungkin juga bisa berubah. Siapapun yang mengklaim siapapun dia sudah lolos atau dia tidak lolos itu tidak valid. Saya rasa ya hasil akhir itu adalah hasil yang nanti ditetapkan oleh KPU kan, seperti itu. Sehingga kalau misalnya saya lihat, ya teman-teman misalnya katakanlah seperti saya atau tim segala macam, mungkin sekarang memang benar untuk 30% kita mungkin di posisi yang keempat. Tetapi kalau misalnya 100%, who knows kan, gitu. Masih ada sekitar 60-70% yang katakanlah suara itu dinamis dan berkembang gitu. Walaupun hanya memperebutkan satu kursi untuk satu partai itu, peluangnya sangat kecil sekali Mas. Banyak yang bertarung untuk memperebutkan satu kursi itu, tapi tetap optimis. Optimis. Oke. Optimis karena intinya kita sudah bekerja keras, tim juga sangat solid, kemudian warga juga puas. Mas Irwan sendiri 2019 pernah coba di saya di Jawa Tengah, ya betul. Untuk DPR RI. DPR RI Jawa Tengah 10 tahun 2019. PSI adalah partai baru. Terus kemudian yang kedua ya memang tidak lolos threshold kan. Dan saya harapkan tahun ini PSI bisa lolos lah. Masih ada optimisme untuk lolos? Masih PSI? ada, selama belum ditetapkan oleh KPU. Oke, tapi dari hasil quick count sendiri tidak sampai 3% Mas. Memang namanya quick count beda dengan real count. Nanti kita lihatlah. 2019 gitu kan udah nyoba. Iya. Terus di 2024 ini nyoba juga, kita masih nunggu hasil penghitungan. Betul. Untuk jadi caleg itu kan butuh biaya yang gede Mas ya. Kos politik itu makin lama makin naik. Bahwa semua itu tujuannya untuk menang. Bagaimana cara jalannya itu kan berbeda-beda. Kosnya besar atau kosnya kecil segala macam itu relatif. PSI di beberapa tempat dia mohon maaf ya, kader-kader terus kemudian yang jadi menduduki di menjadi anggota dewan ya, tidak semuanya orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial yang besar. Makin besar berarti lebih besar di Tangerang Selatan atau di Jawa Tengah Mas? Saya rasa di semua daerah pun juga relatif hampir sama. Gitu. Tinggal misalnya katakanlah bagaimana caranya kita untuk memanage itu dengan baik. Kira-kira nanti kalau 20 Maret keluar hasil rekapitulasi resmi oleh KPU, temannya Mas Irwan ternyata dari PSI yang lain gitu yang lolos ke DPRD Kota Tangerang Selatan, kecewa nggak Mas? Saya nggak kecewa karena yang pertama adalah PSI itu harus nomor 1 begitu. Terus kemudian siapa yang misalnya duduk nanti menjadi anggota dewan, ya kita semuanya support. Kalau misalnya tidak menjadi anggota dewan, karena kita kader fungsionaris, kita bisa memberikan masukan-masukan kepada siapapun yang nanti akan duduk di situ. Oke. Tapi semoga aja lah itu. Masih optimis ya? Optimis pasti. Baik. Saya dan tim semuanya masih optimis. Saudara, fenomena caleg artis di pemilu jadi cerita tersendiri pada pemilu 2024 tahun ini. Selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Saya kira sih ada semacam kejenuhan mungkin gitu dengan wajah-wajah lama gitu di pemilih yang sudah cukup melek informasi gitu ya. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasa